kalian harus denger ini. Kita bakal melihat petualangan gila dari cowok yang dipaksa ikut ujian. Memanah mustahil. Bahkan Yongwoo pun keringat dingin karena aturannya sadis banget. Dia harus mencetak 2000 poin dalam 30 tembakan memakai senjata ampas. Pas Hanbit lepasin panah pertama, malah meleset jauh. Bikin dia kelihatan kayak badut yang mau mempermalukan diri sendiri. Tapi tunggu dulu, suasananya langsung berubah drastis. Tembakan berikutnya mulai kena sasaran berturut-turut, dan sebelum semua orang sadar apa yang terjadi, Hanbit langsung mencetak poin sempurna kayak pemanah pro. Ujian yang tadinya mustahil ini tiba-tiba berubah jadi panggung pembuktian kalau Hanbit jauh lebih berbahaya dari penampilannya. Nah, usut punya usut, jagoan kita Kang Hanbit ini adalah penyintas perang melawan monster dunia lain. Setelah pertempuran mati-matian dan menang, dia akhirnya tewas. Tapi kocaknya dia malah kena regresi, kesurupan, dan reinkarnasi sampai 55 kali. Semua ini ulah Dewi Sinting yang manggil dia ke dunia itu dan terus melemparnya balik. Peduli setan seberapa mengenaskan dia mati. Kali ini, si Dewi malah memujinya karena bisa bertahan lebih lama dibanding reinkarnasi sebelumnya. Mendengar itu, Hanbit langsung ngamuk. Tapi Dewi menyebalkan itu dengan santai malah nanya, apa mau direinkarnasi lagi mumpung udah lama. Hanbit langsung membentaknya sambil menggertakkan gigi, karena dialah biang kerok dari semua masalahnya. Dia mencoba mengingat kapan pertama kali terdampar di dimensi itu, tapi gagal karena sudah terlalu lama. Dulu, si Dewi menyuruhnya mencari Airford untuk menyelamatkan dunia, dan sejak itu dia mati berkali-kali. Cuma buat dihidupkan lagi lewat berbagai cara konyol demi menghadapi takdir tragis yang sama. Sialnya, meski sudah berjuang mati-matian, dia tetap tidak mendapat petunjuk tentang apa sebenarnya Airford itu. Frustrasi, Hanbit berteriak pada si Dewi bahwa dia menyerah dan menyuruh Dewi itu mencari Airford sendiri. Seperti biasa, Dewi beralasan kalau itu mustahil baginya karena bisa bikin dunia hancur. Hanbit membalas kalau dia bakal gila duluan sebelum itu terjadi. Nah, disinilah kalian harus perhatikan betapa stresnya mental jagoan kita yang terus disiksa ini. Berfungsi normal tiap kali dia hidup kembali. Di titik ini, Hanbit sadar percuma saja berdebat dengan Dewi Sableng itu. Tapi meski fisiknya dipulihkan dengan sempurna, ingatan tentang rasa sakit luar biasa setiap kali dia mati selalu terbayang jelas dan menggerogoti jiwanya. Trauma yang menumpuk ini sudah merusak mentalnya melewati batas kewajaran. Tapi seperti biasa, si Dewi malah bertanya, apa mereka harus mulai bersiap untuk siklus berikutnya dan peran apa yang dia mau. Tapi Hanbit langsung teriak kalau dia sudah muak. Disitulah si Dewi mengaku cuma bercanda dan memujinya karena sudah berjuang keras menjalankan tugasnya. Dewi lalu bilang kalau Hanbit berhak pulang ke dunia asalnya. Bikin dia kaget setengah mati karena merasa selalu gagal menyelamatkan dunia di setiap siklus. Si Dewi menjelaskan kalau prosesnya jauh lebih penting daripada hasil akhir. Jadi dia tidak usah terlalu memikirkannya. Tanpa buang waktu, Dewi langsung merapal sihir untuk memulangkannya ke dunia asal. Tapi Hanbit yang belum siap malah panik dan mencoba menanyakan banyak hal yang mengganjal di kepalanya. Sayangnya, Dewi super menyebalkan itu tidak mau mendengar dan cuma bilang kalau semua hasil latihannya bakal berubah jadi kekuatan yang luar biasa. Hanbit yang sudah kepalang emosi langsung mengumpat, tapi si Dewi dengan santai berkata bahwa dia menanti hal besar darinya di dunia asal, lalu melemparnya pergi. 18 bulan setelah kembali ke Korea, Hanbit terbangun di suatu pagi dan menyadari kehidupan normalnya perlahan mulai kembali. Melihat ibunya sudah berangkat kerja, Hanbit menatap seragam militer yang didapatnya setelah menyelesaikan wajib militer di tentara Korea. Dia merasa kesal setengah mati karena harus mengulangi wajib militer lagi. Padahal dia sudah melakukan latihan serupa berkali-kali di dimensi lain. Meski ini tugas keenamnya, Hanbit mengeluh betapa susahnya beradaptasi kembali dengan kehidupan modern dan terus-menerus mengutuk Dewi itu. Sekarang setelah dia berhasil mendapatkan posisi magang, dia malah ragu bisa bertahan berapa lama. Sampai berencana mengurus cuti kuliah kerja. Karena alasan magang tersebut, tetap saja masa depan terasa begitu buram. Dan saat dia merenungi nasibnya, tiba-tiba masuk pesan dari Yeonwoo yang mengajaknya minum bersama.
Tanpa basa-basi Hanbit langsung menolak. Ajakan itu membuat temannya mengejeknya sebagai penakut. Hanbit membiarkannya karena Yeonwoo banyak membantunya selama wajib militer. Tepat setelah dia terlampar kembali ke Korea tanpa modal apa-apa. Dia membaca ulang pesannya dan sadar kalau Yeonwoo cuma bercanda dan sebenarnya ingin membeli hadiah keluar wamil. Hanbit langsung serius menanyakan detailnya dan akhirnya setuju untuk menemuinya. Mereka bertemu di cafe. Yeonwoo yang 5 tahun lebih muda tapi senior wamilnya langsung memperhatikan Hanbit. Nah, coba kalian tebak hadiah apa yang dibawa bocah ini? Hadiahnya adalah kartu game. Tapi pas Hanbit buru-buru bertanya, Yeonwoo malah menyuruhnya untuk santai dulu. Karena Hanbit malas bertele-tele dan bersiap pergi. Yeonwoo langsung menunjukkan kartu dari game bernama Record Project. Dia bilang itu kartu keanggotaan yang bisa ditukar dengan alat bermain di rumah. Sambil menyerahkan kartu hadiah tersebut, dia menyuruh Hanbit menerimanya. Apalagi harganya lumayan mahal sekitar $500. Namun, Hanbit langsung menolaknya karena dia baru saja mendapatkan pekerjaan magang dan bakal terlalu sibuk untuk bermain game. Dia juga mengingatkan Yeonwoo tentang kondisi keluarganya dan kemungkinan harus mencari kerja sampingan kedua. Begitu tahu fokus Hanbit cuma cari duit, Yeonwoo malah mengejaknya tidak punya jiwa romantis sama sekali. Ini bikin Hanbit emosi dan langsung menjambat rambut Yeonwoo sambil berteriak apa romansa dan game bisa buat makan sehari-hari. Yeonwoo lalu membujuknya dengan membocorkan kalau Hanbit bisa menghasilkan uang sampai $75.000 dari game tersebut. Dan begitu mendengar nominal itu, Hanbit langsung duduk rapi dan mendengarkan dengan serius. Yeonwoo menjelaskan tentang Team Zero, perusahaan di balik game itu, dan surat wasiat sang pendiri, Michael Welton, yang menyatakan semua hak kepemilikan perusahaan bakal diserahkan ke orang pertama yang menamatkan game tersebut. Yeonwoo menceritakan betapa populernya game itu sekarang dan bagaimana nilai mata uang digitalnya meroket tajam. Dia memperlihatkan tren pasar, di mana panduan game laris manis dijual. Bahkan perusahaan raksasa ikut berinvestasi dengan membentuk tim khusus dalam game. Hanbit mulai berpikir keras, dan karena tahu reputasi Michael Welton, dia akhirnya menerima tawaran itu. Girang setengah mati, Yeonwoo langsung mengajaknya pergi ke lokasi acara. Saat itu juga, tak lama kemudian, setelah sampai di sana, Hanbit langsung mengeluh karena tempatnya ramai sekali. Tapi Yeonwoo menenangkannya dan bilang ini belum seberapa dibanding antrean di Eropa dan Amerika. Yeonwoo lalu menarik kerah baju Hanbit dan menyeretnya ke tempat pembagian buku panduan pemula. Di sana, dia menjelaskan kalau game ini sangat kejam bagi pemula. Untungnya ada petualang senior yang menulis buku panduan ini, makanya dia sendiri belum menyerah bermain. Mendengar hal itu, Hanbit langsung membuka lembaran buku tersebut dan mendadak mukanya langsung mengkerut kesal melihat isinya yang sangat tidak asing. Yeonwoo bingung melihat reaksi temannya, tapi di saat bersamaan, suara si Dewi mendadak terngiang di kepala Hanbit, berbisik menaruh harapan besar padanya. Hanbit pun heran kenapa misi mencari Airfort malah tertulis di buku panduan game itu. Dia jadi kepikiran omongan si Dewi yang bakal mengawasinya dan menyadari kalau misi rahasia tersebut membuktikan si Dewi licik memang tidak pernah berniat membebaskannya sejak awal. Hanbit yang emosi langsung meremas buku itu, membuat Yeonwoo khawatir dan bertanya kenapa dia seserius itu. Hanbit mengabaikannya dan malah menanyakan apa Yeonwoo tahu sesuatu tentang Team Zero. Yeonwoo bilang cuma tahu kalau putri bungsu Michael Welton sekarang menjadi perwakilan perusahaan tersebut, sisanya dirahasiakan ketat dari publik. Hanbit curiga ada konspirasi besar antara perusahaan ini dengan si Dewi Sableng. Namun dia heran, kenapa semua ini harus dikemas dalam bentuk game? Padahal dunia fantasi tempat dia bertarung dulu terasa sangat nyata. Sampai dia mual saat pertama kali membunuh musuh ataupun saat kehilangan nyawanya sendiri. Haruskah dia terjun kembali ke dalam kegilaan ini? Tapi kalau dengan cara ini, dia bisa mengakhiri kutukannya. Dia siap kembali beraksi. Dia pun bertanya kapan alat gaminya sampai, dan Yeonwoo menjawab sekitar 2 jam lagi. Yun, pantau terus kelanjutan kisahnya. Kalian harus ikut petualangan gila ini. Kita bakal melihat bagaimana seorang pecundang bisa berubah jadi legenda terkuat. Cerita dimulai saat Yeonwoo merebut ponsel Hanbit
dan mengurus semuanya, lalu mereka berpisah. Beberapa jam kemudian, paketnya sampai dan Hanbit langsung takjub melihat konsol super mahal itu. Dia memeriksa semua peralatan sebelum mengunci pintu kamarnya, mumpung ibunya belum pulang. Hanbit memakai konsolnya dan langsung masuk ke dunia game. Sistem memindai tubuhnya, dan luar biasa. Avatar barunya ini terasa jauh lebih nyata dari yang dia bayangkan sebelumnya. Tapi saat dia mau ganti penampilan, menu pengaturan malah tidak muncul. Hanbit langsung ngedumel menyebut game populer ini produk gagal. Lalu dia mencoba memulai ulang sistemnya. Sialnya, sistem error dan menyebut karakternya sudah ada. Game mulai mengalami glitch parah. Membuat Hanbit langsung mengumpat pada sang dewi karena tahu ini semua ulahnya. Begitu mendarat di kota pelabuhan Edir, rasa nostalgia langsung muncul. Hanbit buru-buru berkaca di cermin terdekat. Dan dia langsung syok melihat wajahnya yang sama persis seperti regresi terakhirnya. Dia berpikir apakah ini sebuah pesan rahasia dari sang dewi untuk mengulang segalanya dari awal. Tiba-tiba, muncul notifikasi pertemanan dari akun bernama Lover di layar menunya. Saat profilnya dibuka, tampillah avatar milik Yeonwoo yang terlihat sangat mencolok dengan kostum super mewahnya. Yeonwoo heran mengapa Hanbit memakai wajah aslinya di dunia virtual ini. Hanbit menjawab malu-malu kalau ini cuma ketidaksengajaan. Yeonwoo kemudian menanyakan soal nama panggilannya di game. Membuat Hanbit kebingungan karena dia sendiri sama sekali tidak tahu. Setelah dipandu Yeonwoo, terungkaplah nama akunnya adalah Naga Hitam. Malu setengah mati, Hanbit langsung mencengkeram Yeonwoo dan menuntut cara ganti nama. Tapi temannya itu malah menertawakannya. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik. Kejengkelan Hanbit terhenti saat Yeonwoo menyuruhnya memeriksa kotak masuk, di mana sebuah notifikasi penting tiba-tiba muncul di layarnya. Notifikasi itu meminta izin menyiarkan permainan Hanbit di siaran langsung Yeonwoo dengan pembagian hasil rata. Tapi begitu tahu jatahnya bisa naik sampai 60%. Hanbit langsung setuju. Yeonwoo pun langsung memulai siaran langsungnya. Dia memperkenalkan Hanbit kepada para penonton sebagai rekan barunya dan berjanji akan menyajikan konten-konten seru yang belum pernah ada sebelumnya. Para penonton mulai mengejek nama akun Hanbit yang dianggap norak, membuat dia kesal. Namun, Yeonwoo langsung menenangkannya dan mengingatkan kembali tentang tujuan utama mereka bermain hari ini. Yeonwoo membimbing Hanbit untuk memeriksa menu rekomendasi keahlian yang otomatis memindai karakter dan memberikan 3 opsi kemampuan terbaik, mulai dari sihir sampai ilmu pedang. Hanbit penasaran apakah jurus yang dia pelajari selama 55 kali regresi akan terbaca oleh sistem game. Berbekal rasa penasaran, dia pun mengklik profilnya untuk melihat keahliannya. Cahaya terang menyinari layar, membuat Yeonwoo dan para penonton melongo heran. Tapi sedetik kemudian, kolom komentar dibanjiri kritik pedas dari netizen yang menghujat pilihannya. Beberapa penonton bahkan melaporkan akunnya karena dianggap curang. Yeonwoo yang panik bertanya bagaimana dia mendapatkan keahlian itu. Tapi Hanbit sendiri kebingungan dan tidak paham cara kerja sistemnya. Hanbit akhirnya memilih kategori sihir dari daftar yang ada, memicu kemarahan penonton yang mengira dia cuma main-main. Kebingungan dengan reaksi liar itu, Hanbit bertanya, apakah sihir seburuk itu? Kalian pasti bingung juga kan? Ternyata kata Yeonwoo, poin terpenting game ini adalah tingkat kemahiran. Dan menaikkan kemahiran sihir itu susahnya setengah mati dibanding keahlian lainnya. Walaupun lambang bintang akan muncul saat keahliannya maksimal, pemain tidak bisa memantau perkembangannya sendiri. Para penonton di kolom komentar pun sangat setuju dengan ucapan Yeonwoo. Mereka yakin Hanbit bakal menangis dan menghapus game ini setelah memakai satu mantra yang sama. Selama 2 bulan berturut-turut, komentar itu justru membuat Hanbit teringat masa lalunya. Belajar sihir di dimensi lain memang sangat berat bagi Hanbit. Makanya sosok guru itu sangat krusial. Dia pun bertanya kepada Yeonwoo, apakah ada guru sihir hebat di game ini? Pertanyaan polos itu membuat Yeonwoo kaget dan memicu ejekan baru dari penonton. Yeonwoo segera menengahi dan menjelaskan bahwa pemain bisa mendapat buku keahlian instan setelah menyelesaikan misi tertentu. Sistem game tidak menyediakan guru langsung. Para karakter non-pemain memang punya kecerdasan buatan tingkat tinggi, tapi tidak didesain untuk mengajarkan jurus atau sihir secara mendalam.
Mendengar soal buku instan, Hanbit merasa semuanya jadi terlalu mudah. Beda jauh dengan pelatihannya dulu yang sangat menyiksa fisik. Dia lalu mengajak Yeonwoo pergi ke toko serba ada. Yeonwoo merasa sangat heran dari mana temannya tahu letak toko itu. Tapi dia setuju dan menyarankan membeli buku sihir berelemen api dari pedagang serba ada bernama Yulio. Mendengar nama Yulio, Hanbit langsung mengatainya sebagai penipu jelek. Hinaan kejam tak terduga kepada pedagang malang tersebut sontak membuat para penonton siaran langsung tertawa terpinjikal. Hanbit bahkan mengejek kalau Yeonwoo tenggelam. Dia lebih memilih menyelamatkan uang 1.000 won miliknya. Tapi Yeonwoo tetap bersikeras membujuknya agar mereka segera pergi menemui Yulio. Namun Hanbit punya rencana lain. Dia menggeser peta di layarnya dan tertegun melihat profil Aswen, mantan mentor sihirnya dulu. Lalu menanyakan sosok wanita itu kepada Yeonwoo. Yeonwoo menuduh Hanbit menyukainya hanya karena kecantikannya. Namun Hanbit membela diri dan menegaskan wanita itu adalah penyihir hebat. Dengan sabar, Yeonwoo pun mulai menjelaskan latar belakangnya. Asvel hanyalah karakter misi bermasalah yang suka mencuri hingga akhirnya dipenjara selamanya. Meski desain visualnya sangat menawan, akhir kisah tragisnya tidak bisa diubah oleh para pemain. Tapi Hanbit tetap keras kepala. Dia memotong ucapan Yeonwoo dan berniat membuktikan dugaannya salah. Dia memaksa agar mereka berdua pergi menemui Asvel sekarang juga. Sikap keras kepala Hanbit membuat penonton kesal. Sadar akan hal itu dia langsung pura-pura mengalah dan mengikuti kemauan mereka pergi ke toko. Yulio, Mattisen pun menantangnya bertaruh hukuman menari. Hanbit diam-diam menyetujui taruhan itu. Begitu dia melangkah pergi, Yeonwoo kebingungan melihat rute jalan yang diambil temannya. Namun dengan santai Hanbit menyebutnya sebagai jalan pintas rahasia. Heran karena Hanbit tahu jalan itu, Yeonwoo bertanya apakah dia benar pemula. Tapi Hanbit beralasan itu cuma firasatnya saja. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko Yulio. Amarah Hanbit meluap mengingat Yulio pernah menjebloskannya ke penjara dulu. Penasaran dengan mekanismenya, dia menanyakan tingkat interaksi karakter komputer. Yang dijawab Yeonwoo bahwa aksi pemain bisa memengaruhi alur cerita. Kolom komentar menceritakan kisah tragis para pemain yang misinya terkunci permanen hingga terpaksa menghapus karakter mereka. Mendengar hal itu, bukannya takut, Hanbit justru semakin emosi. Dengan kesal dia menerobos masuk toko dan langsung mencengkeram kerah baju Yulio sambil menanyakan, apakah dia mau menipu lagi? Hanbit tanpa ragu menyebut pedagang itu sampah masyarakat tak berguna. Yeonwoo dan para penonton terkejut melihat aksi brutal itu. Bahkan ada yang memperingatkan kalau ada orang lain datang. Yulio yang ketakutan memohon dilepaskan karena dia merasa tidak bersalah. Hanbit melepaskannya, lalu Yulio buru-buru menjelaskan kalau persediaan buku sihir apinya sudah habis terjual. Namun, dia menawarkan rekomendasi toko alternatif dengan syarat Hanbit harus membantunya terlebih dahulu. Yulio mengaku bahwa tokonya baru saja kemalingan saat dia sedang tertidur pulas. Dan kecurigaan terbesarnya tertuju kepada Asvel, pedagang saingan yang menjadi musuh bebuyutannya selama ini. Misi menangkap pencuri pun langsung muncul di layar sebagai penawaran resmi. Para penonton yakin Hanbit sudah kalah taruhan. Karena tidak mungkin pedagang penipu seperti Yulio memberikan hadiah yang bagus. Di sisi lain, Hanbit tahu betul kalau Asvel adalah sosok guru sihir terbaiknya yang berjasa besar. Di kehidupan pertamanya, dia pernah dijebak sampai di penjara akibat kesetiaannya berguru pada wanita itu. Dalang di balik fitnah keji itu ternyata adalah Yulio sendiri yang menyuap para prajurit. Kita harus bersiap, karena Hanbit tampaknya sudah merencanakan pembalasan dendam yang sangat manis. Kalian dan aku akan menyaksikan kelanjutan nasib si pencuri licik ini. Yeonwoo bilang, si pencuri bakal membusuk di penjara, dan Asvel yang tidak bersalah malah akan menanggung semuanya. Mengabaikan ocehan Yulio, Hanbit melangkah pergi ke arah rak barang. Di sana, dia mulai membongkar isinya tanpa memedulikan peringatan Yeonwoo yang terus mengoceh di belakangnya. Setelah mengacak-acak rak, Hanbit menemukan sebuah dompet dan menggoyangkannya di depan hidung. Yulio menanyakan kebenaran pencurian itu. Detik itu juga, sistem memberinya hadiah 500 koin emas. Penonton terkejut saat mengetahui Yulio ternyata cuma penipu ulung yang akhirnya mengaku sendiri. Yulio yang panik langsung mengusir Hanbit dari tokonya.
Tapi Hanbit tidak peduli sama sekali. Hanbit langsung menginjak wajah Yulio dengan sepatunya sampai tersungkur. Para penonton yang taruhan kalau Hanbit bakal kalah mulai mengamuk. Sementara penonton netral langsung tertawa puas mengejek mereka. Tiba-tiba seorang penjaga datang dan berteriak menanyakan keributan itu. Membuat Hanbit merasa tamat, tapi tak lama kemudian. Justru Yulio yang diseret dan langsung dijebloskan ke dalam sel. Hanbit menyadari kejadian ini sangat berbeda dengan putaran waktu sebelumnya. Dulu, dia harus menghajar penjaga yang disuap hanya untuk menyerahkan penipu itu kepada orang yang tak percaya. Sistem kemudian memberitahu bahwa misi sebelumnya telah selesai. Dan dia akan menerima tugas baru di toko umum milik Asfel. Sementara penonton sibuk berdebat, Hanbit merasakan sesuatu yang aneh. Alur permainan ini seolah sengaja menunggu kedatangannya. Membuatnya bertanya-tanya, apakah ini cuma kebetulan semata? Yeonwoo yang sangat kagum langsung mendesaknya untuk menjelaskan rahasia pengetahuannya itu. Sadar kalau kebenaran tidak akan dipercaya, Hanbit berbohong bahwa dia pernah membaca plot serupa di novel fantasi lama. Sambil menebak apakah pembuat game ini adalah sang penulis sendiri, Yeonwoo percaya dan mengejeknya sebagai kutu buku. Hanbit pun bersyukur karena kebiasaan membaca novel fiksi ilmiah selama wajib militer ternyata sangat berguna sekarang. Tiba-tiba masuk donasi 10.000 won. Yeonwoo langsung menjilat donatur itu sambil menatap tajam ke arah Hanbit. Perubahan sikap penonton yang drastis ini membuat Hanbit bingung. Jadi dia menyerahkan urusan interaksi itu sepenuhnya pada Yeonwoo. Hanbit bertanya, apakah toko Asfel ada di arah sana? Namun Yeonwoo mengaku tidak tahu hubungan Asfel dengan Yulio, dan yakin penemuan ini akan menjadi topik hangat di komunitas game. Mereka pun berjalan ke toko itu. Hanbit tahu orang-orang akan segera melupakan Yulio. Baginya, Asfel adalah sosok bos wanita pemarah yang di masa lalu berakhir tragis akibat ulah Yulio. Asfel di penjara lalu tewas terbakar, meninggalkan kenangan yang sangat menyakitkan bagi Hanbit. Kini, Hanbit mengetuk pintu rumahnya dan langsung melangkah masuk untuk menemui sang wanita yang sedang kebingungan. Wanita itu bertanya siapa Hanbit karena belum pernah melihatnya. Dia penasaran apakah Hanbit mencarinya dengan sengaja. Hanbit justru menatapnya dengan santai, memanggilnya pemula, dan bertanya apakah ini pengalaman pertamanya di sini. Hanbit berterus terang bahwa dia datang demi mempelajari ilmu sihir darinya. Asfel bangkit dari kursinya dengan heran, menyebut Hanbit orang yang sangat lucu. Lalu menanyakan alasan mengapa dia harus mengajari orang asing. Asfel menolak mengajarinya, tapi perhatikan baik-baik di sini. Karena Hanbit sudah punya rencana cadangan yang luar biasa cerdas berkat kejadian tak terduga yang dialaminya barusan. Sementara ruang obrolan ramai memanggil Asfel dengan sebutan Ibu Peri. Asfel menatap Hanbit dengan teliti lalu bertanya apakah dia adalah sang naga hitam legendaris yang ramai dibicarakan itu. Hanbit membenarkan hal itu dan mengungkap tipu muslihat Yulio yang ingin menjebaknya. Mendengar itu, Asfel menghela napas panjang, mengumpat Yulio, dan berterima kasih karena Hanbit telah menyelamatkan hidupnya dari kehancuran. Setelah bersalaman, Asfel tahu Hanbit mencari buku sihir tingkat tinggi. Namun, Hanbit menyuruhnya tenang dan langsung bertanya, apakah wanita itu sedang mencari obat penyembuh untuk penyakit misterius ibunya. Terkejut, Asfel bertanya dari mana dia tahu, dan Hanbit menunjuk tumpukan kertas di mejanya. Hanbit menawarkan bantuan untuk meracik obat. Namun hal itu justru membuat Asfel tersinggung dan meragukan kemampuannya. Asfel menguji keyakinannya dengan menanyakan nama penyakit yang menyebabkan mata membiru, pusing hebat, dan muntah-muntah. Hanbit dengan jujur menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu nama penyakit tersebut. Hanbit paham kemarahan Asfel karena dia sudah terlalu sering ditipu oleh tabib gadungan yang hanya membuang waktu dan uangnya. Pengalaman pahit itu membuat Asfel tidak mudah percaya lagi pada orang asing. Berkat ingatannya dari masa lalu, Hanbit mengejutkan Asfel dengan menyebutkan sisa gejala penyakit itu secara detail, serta menjelaskan mengapa ramuan biasa tidak akan pernah bisa bekerja dengan efektif. Asfel yang shock langsung memohon bantuan Hanbit dan menjanjikan imbalan apapun. Hanbit menenangkannya dan berjanji akan membawakan obat tersebut. Memicu misi penyelamatan Ibu Asfel muncul di layarnya secara otomatis.
Dia harus mencari obat itu di wilayah alien dengan imbalan 2000 koin emas, buku sihir bola api milik Asven, serta tambahan peringkat pahlawan dan 500 poin pengalaman. Para penonton langsung heboh mengetahui Hanbit akan mendapatkan peringkat pahlawan secepat ini jika berhasil, membuat mereka semua tidak sabar untuk ikut masuk ke dalam permainan luar biasa ini. Yeon Woo bahkan shock karena gelar langka itu bisa didapatkan di awal game. Dia pun menjelaskan kepada Hanbit bahwa peringkat menentukan tingkatan kemampuan, sedangkan kelas menentukan tingkat kelangkaan dari suatu barang. Jadi, meskipun buku sihir memiliki tingkat yang sama, kekuatannya akan sangat berbeda tergantung pada kelangkaannya. Mengetahui keunikan sistem tersebut, Hanbit menyadari betapa rumitnya struktur dunia permainan virtual ini. Yeon Woo mengira mereka hanya perlu memetik tanaman obat biasa. Namun Hanbit sedang berpikir keras, menyadari bahwa dia harus menguji kekuatan sihir itu untuk membuktikan kehebatan sejati dari kelas pahlawan tersebut. Kita semua tahu Hanbit harus membuktikan seberapa hebatnya tingkat pahlawan itu. Tapi saat Yeon Woo bertanya arah selanjutnya, Hanbit tiba-tiba merasa bersalah dan langsung mematung heran. Saat itulah Hanbit mendengar teriakan ibunya dari dunia nyata. Tanpa pikir panjang, dia langsung keluar dari permainan, meninggalkan Yeon Woo yang kebingungan sendirian di tengah dunia virtual tersebut. Para penonton tertawa melihat sang naga hitam legendaris terpaksa keluar mendadak karena panggilan ibunya di kamarnya. Hanbit segera berlari membukakan pintu dan menyapa ibunya dengan wajah yang sangat tegang. Sang ibu langsung salah paham dan memukulnya karena mengira putranya sedang melakukan hal aneh di kamar, mengingat Hanbit tidak pernah mengunci pintu kamarnya sendiri seperti itu. Hanbit segera membela diri dengan menunjuk perangkat game mahal hadiah kelulusan militer dari Yeon Woo. Sang ibu melihatnya dengan santai, yang membuat Hanbit terkejut karena ibunya ternyata tahu soal teknologi itu. Ternyata berita tentang game tersebut sudah tersebar di mana-mana. Ibunya memperingatkan agar tidak bermain terlalu lama. Dan Hanbit berjanji hanya akan memainkannya sebentar karena dia sudah resmi diterima bekerja sebagai anak magang. Mendengar kabar gembira itu, ibunya justru menjewer Hanbit karena menyembunyikan hal penting tersebut. Saat ditanya alasannya, Hanbit mengaku takut ibunya akan melarangnya jika tahu lebih awal tentang rencana magang ini. Ibunya menepuk wajah Hanbit dengan keras, mengatakan bahwa kekhawatirannya itu sangat konyol. Lagi pula, tidak ada orang tua yang tega membiarkan anaknya langsung bekerja keras tepat setelah menyelesaikan dinas militer. Hanbit memegangi hidungnya sambil menjelaskan bahwa semester kelulusannya sudah dekat, sehingga dia harus segera bersiap mencari pekerjaan. Ibunya terdiam, lalu mengingatkannya agar tidak melewatkan sarapan paginya nanti. Jarak kantor barunya memang sangat jauh. Sang ibu tahu Hanbit belum makan seharian. Namun saat tahu Hanbit hanya makan coklat pemberian Yeon Woo, ibunya langsung marah karena itu bukan makanan yang sehat. Setelah mengomel, ibunya mendoakan yang terbaik sebelum kembali ke kamarnya. Hanbit melihat jam dan menyadari hari sudah larut. Berhubung esok adalah hari pertama magang, dia memutuskan untuk segera tidur saja. Namun, dia merasa bersalah pada Yeon Woo yang kini diserbu berbagai komentar penonton. Di tempat lain, Kim Jae-ha, seorang staf bengkel game kecil, sedang memeriksa server komunitas tersebut. Jae-ha melihat kehebohan tentang pencarian obat Asvan dan peringkat pahlawan. Namun dia tidak mempercayainya sama sekali. Saat mencari akun milik Yeon Woo, dia hanya menemukan daftar nama monster biasa. Dia tahu Yeon Woo bersama si naga hitam yang culun itu. Nah, kalian pasti penasaran kan kelanjutannya? Mari kita nantikan apa yang akan terjadi di babak berikutnya. Halo teman-teman, mari kita lihat bagaimana Yeon Woo kebanjiran komentar di dalam game yang menanyakan tentang Hanbit. Banyak penonton yang penasaran dan menebak-nebak apakah Hanbit ini sebenarnya masih anak sekolah menengah pertama. Namun Yeon Woo langsung menjelaskan bahwa Hanbit sudah selesai wajib militer dan sangat berbakti pada ibunya. Saat memeriksa jumlah penonton, dia syok melihat angkanya melonjak drastis. Dia sangat terkejut tahu bahwa platform streaming miliknya kini sudah masuk ke jajaran layanan utama. Yeon Woo langsung menelepon Hanbit dan memohon agar dia segera mengangkatnya. Namun sayang, dia hanya menerima pesan dari Hanbit yang meminta maaf karena menghilang begitu saja. Hanbit beralasan harus pergi bekerja.
namun dia akan meninggalkan petunjuk penting untuk mendapatkan obatnya. Yeonwoo kemudian menceritakan situasi ini kepada para penggemarnya dan membakar semangat mereka sebelum menunjukkan bahwa Hanbit membocorkan rahasia tentang obat untuk misi aspal yang bisa didapat dari Monster Bomb Slim. Jika mereka berhasil menyelesaikannya sebelum dia kembali, dia menjanjikan info yang jauh lebih spesial, jadi mereka harus. Sementara itu, Hanbit tiba-tiba muncul dengan pakaian kantor rapi di depan sebuah gedung besar. Dia melangkah masuk dengan malu-malu untuk memperkenalkan diri sebagai karyawan baru. Namun di luar dugaan, suasana kantor itu sangat kacau dengan para staf yang berlarian sibuk menyelesaikan urusan mereka. Salah satu dari mereka melihat Hanbit dan menyuruh Minho mengantarnya ke ruang rapat. Minho pun menepuk pundaknya dan memintanya untuk segera mengikutinya. Minho berkata akan menunjukkan dokumen kontraknya nanti, namun untuk sekarang, Hanbit harus membersihkan papan tulis dulu. Hanbit pun langsung menurut, tetapi tepat di saat itu, sang bos masuk ruangan. Akhirnya, Minho memperkenalkan Hanbit yang dengan penuh semangat berjanji akan bekerja keras serta belajar banyak selama magang. Namun tak disangka, bos itu mengabaikannya dan hanya menyuruh melakukan apa yang diperintahkan. Lalu pergi begitu saja setelah bersih-bersih. Sesaat setelah Hanbit keluar dari ruangan, dia cemberut menyadari masa depan suram perusahaan ini. Itu berarti dia harus belajar sendiri, secara mandiri tanpa bantuan siapapun untuk sisa waktu yang ada di sana. Sisi baiknya, ini jauh mendingan daripada harus menderita di dimensi lain. Di tempat berbeda, Yeonwoo tersenyum lebar setelah menyadari belum ada satu orang pun yang berhasil menyelesaikan misi dari Hanbit. Nah, perhatikan baik-baik, karena Hanbit tiba-tiba muncul dan mengejek imajinasi penonton yang payah serta menyuruh mereka berpikir kreatif. Sontak saja netizen langsung emosi, hingga hampir mengamuk di kolom komentar. Namun Hanbit langsung mengambil perekam dan berkata akan mencontohkannya langsung. Pertama-tama, mereka menuju ke gerbang utama tembok kota, membuat Yeonwoo heran dan bertanya kembali, apakah Hanbit benar-benar seorang pemula. Seperti biasa, Hanbit berdalih itu semua karena banyak membaca novel fantasi. Sambil menoleh ke Yeonwoo, dia berkata baru sadar bahwa game ini memberikan kebebasan lebih dari game lain. Di depan mereka terdengar keributan ramai. Yeonwoo pun menyimpulkan bahwa kerumunan orang itu datang karena melihat postingan forum komunitas. Tiba-tiba, ada suara teriakan yang mengumumkan kedatangan para garda depan. Saat menoleh ke belakang, mereka melihat sekelompok pemain tangguh dengan berbagai kelas sedang mendekat Yeonwoo yang terkejut. Melihat kedatangan mereka langsung berbisik pada Hanbit bahwa kabar penemuannya menyebar lebih cepat dari perkiraan. Hanbit yang kebingungan bertanya apa itu garda depan. Lalu Yeonwoo menjelaskan bahwa 10.000 pemain peringkat teratas disebut sebagai garda depan, yang dinilai berdasarkan poin level, kemahiran, dan progres cerita. Dari total 300 juta pemain aktif di seluruh dunia, hanya ada sekitar 10.000 pemain peringkat teratas dan 500 berasal dari Korea. Hanbit heran karena sebagian besar belum menguasai sihir padahal berdandan ala penyihir. Yeonwoo pun menjelaskan bahwa banyak yang melewatkannya demi mengejar level cepat, serta memakai jubah penyihir hanya karena terlihat keren saja. Di saat bersamaan, Hanbit melirik ke sebuah busur emas spesial, dan teringat kalau itu busur burung emas buatan perajin legendaris. Merasa heran kelompok sekeren ini belum menyelesaikan misi Oswald. Hanbit bertanya langsung pada Yeonwoo tentang hal tersebut. Dia baru tahu jika mayoritas garda depan adalah bagian dari konglomerat yang mengejar status tinggi demi mendapat dukungan penuh perusahaan besar agar bisa cepat kaya raya tanpa perlu menyelesaikan game ini. Tiba-tiba seorang gadis menepuk Hanbit dan memastikan statusnya sebagai naga hitam, lalu bertanya kapan dia akan menunjukkan cara menuntaskan misi tersebut. Hanbit menjawab akan memulainya segera. Namun orang lain datang berteriak menuduh itu bohong besar. Sementara si gadis tetap mendesak agar memberi Hanbit kesempatan. Orang-orang pun mulai berdebat tentang pengalaman buruk ditipu penipu amatir. Di tengah kegaduhan tersebut, Hanbit malah mengajak Yeonwoo pergi ke arah laut. Yeonwoo langsung bingung karena monster bom Slim justru berada di arah sebaliknya. Disinilah kejutan dimulai, teman-teman. Hanbit bilang dia butuh alat pancing untuk membuat obat itu.
Yan Wu dan korom obrolan makin dibuat pusing melihat tingkah anehnya. Tiba-tiba, sebuah donasi masuk, dan seketika harga ikan di perairan Eden melonjak gila-gilaan. Para penonton baru menyadari kalau ada banyak tengkulak yang memantau Hanbit secara langsung untuk memanipulasi nilai pasar mata uang game. Melihat kelakuan aneh para penimbun itu, membuat Hanbit tertawa gele. Dengan penuh rasa penasaran, Yan Wu bertanya, apakah target mereka ada di dalam laut, tapi Hanbit malah bersikap acuh, tak acuh. Yan Wu yang frustrasi langsung memeluk sepatunya sambil memohon agar dia tidak berbohong. Jika bohong, dia bersumpah akan pensiun dini. Hanbit buru-buru menenangkannya dan menyuruhnya untuk percaya penuh. Dia kemudian meminjam 70 koin emas. Keputusan ini sontak membuat semua orang heran dan curiga Yan Wu sedang ditipu. Sesampainya di tepian, Hanbit melihat kerumunan yang luar biasa padat dan menanyakannya pada Yan Wu. Karena melihat temannya terus cemas, dia berjanji akan mengembalikan uangnya. Yan Wu langsung merespons, karena dia sama sekali tidak tahu apa gunanya alat pancing itu. Setelah memantau sekitar, Hanbit melihat kakek tua bernama Eldrick sedang memancing. Dia langsung menghampirinya untuk membeli alat pancing milik kakek tersebut. Orang tua itu menawarkan harga super mahal. Tapi Hanbit tidak mau bertele-tele, karena tahu kakek itu sengaja mempermainkannya. Dia langsung menawarkan 50.000 koin emas untuk membelinya, di luar dugaan. Kakek itu meminta 100.000 koin, tapi Hanbit menawarnya jadi 60.000. Dia sadar sifat si kakek tidak berubah, dan tawar-menawar sengit pun berlanjut. Hingga Hanbit ikut memancing untuk menekan harganya. Eldrick bicara belak-belakan tanpa saringan, membuat Hanbit bernostalgia mengingat masa lalunya yang menyenangkan. Akhirnya orang tua itu menyerah dan merelakannya seharga 60.000 koin. Para penonton mengejek trik liciknya, namun yang penting barangnya berhasil didapatkan. Tak lama kemudian, Hanbit tiba di lokasi membawa alat pancing. Saat penonton bingung melihatnya, Yan Wu justru meminta Hanbit untuk mulai bermain peran. Tiba-tiba seorang pemula di chat bertanya, monster apa sebenarnya bom slime itu? Yan Wu pun menjelaskan bahwa mereka adalah monster slime yang sangat sensitif dan langsung meledak jika disentuh sedikit saja. Meskipun diserang dari jarak jauh, mereka tetap akan meledak hancur. Parahnya lagi, mereka bisa meledak hanya karena kontak mata dan tidak menyisakan jarahan apapun. Setelah hancur, si pemula heran bagaimana Hanbit bisa menghadapi bom slime hanya dengan alat pancing, dan sesi obrolan yakin hanya Hanbit yang memegang kunci jawabannya. Melihat ke bawah dari tebing tinggi, Hanbit menemukan targetnya dan merasa posisinya sudah sangat pas. Dia mengeluarkan alat pancingnya dan merasakan sensitivitas tarikan yang berbeda dari kenyataan. Dia mulai menyetel alatnya, namun sebelum mulai serius, Yan Wu memperingatkan bahwa ada penonton yang membocorkan lokasi mereka sehingga ada yang membuntuti. Hanbit tampak santai karena sudah menyadarinya. Sejak awal, mereka telah dibuntuti dari kejauhan sejak meninggalkan kota aman. Dan pelakunya bukan cuma satu kelompok, melainkan beberapa kubu. Dengan cepat, dia meminta Yan Wu memberikan akses kontrol layar streaming setelah beralih tangan. Dia meminta maaf pada para penonton sebelum mematikan siaran langsung tersebut secara mendadak. Dengan alasan gangguan teknis, sementara mengenang masa lalunya di militer, Yan Wu memang sangat hobi membaca novel fantasi sendirian tanpa ada yang menemani. Namun setelah Hanbit bergabung, segalanya berubah seru. Nah, kita tunggu saja kelanjutan kisah mereka berdua di video berikutnya. Halo teman-teman, mari kita masuk ke kisah seru di mana Yan Wu langsung tahu kalau bermain game ini bareng Hanbit bakal jadi sangat kacau sekaligus seru banget. Dan sekarang, Yan Wu memberitahu Hanbit kalau cuma layarnya yang disiarkan. Dan Hanbit setuju sambil berbisil kalau mereka harus pura-pura sibuk fokus melawan para slime. Lalu, Yan Wu pun mulai berbicara kepada para penonton untuk buru-buru mengikuti salurannya. Tapi para penonton malah berteriak menyuruhnya menyingkirkan kepalanya yang mengganggu. Hanbit paham rasa frustrasi mereka dan tahu betapa cemasnya penonton kalau para pesaing akan menyusul. Dia merasa pertempuran adu otak yang sengit ini tidak akan lama lagi berakhir, dan benar saja. Kelompok yang menguntit mereka langsung mendekat. Melihat mereka, Hanbit membagikan layarnya dan melambai ke para penggemar sebelum melempar kail pancingnya, yang menurutnya sangat tajam,
sampai-sampai para slime bom tidak bisa bereaksi. Lalu dia menekan tombol di joran pancing, memicu duri tajam keluar dari ujung kail untuk mengendalikan ledakannya, sehingga slime yang terkena ledakan tetap memiliki inti yang utuh. Terkejut melihat kehebatan pengetahuan Hanbit, secara langsung, kelompok musuh itu buru-buru mundur. Tapi tiba-tiba segerombolan slime menghujani mereka, membuat mereka lari terbirit-birit demi menyelamatkan diri. Sialnya, mereka malah terkena dampak angin ledakan keras dan langsung kalah seketika. Yeonwoo sangat terkejut melihat dampak dahsyat itu dan kagum betapa gampangnya Hanbit menghabisi para pengacau siaran tersebut. Setelah pengganggu itu lenyap, mereka kembali fokus mencari dan melihat seekor slime dengan warna yang berbeda. Hanbit menggunakan alat pancingnya untuk menangkap slime itu. Anehnya dia tidak meledak seperti yang lainnya. Dia langsung memasukkannya ke kantong dan berkata kalau mereka telah berhasil mengamankan bahan berharganya. Penonton dibuat heran kenapa slime itu tidak meledak. Namun Hanbit menjelaskan kalau slime ini adalah produk gagal. Hal ini cuma terjadi ketika sekelompok slime bom dihancurkan secara bersamaan dalam satu waktu. Slime sisa yang selamat akan langsung bermutasi jadi produk gagal. Penasaran, Yeonwoo bertanya, apakah mereka bisa menyelesaikan misi ini jika memakai cara Hanbit? Dan Hanbit menjawab kalau dia sedang. Nah, perhatikan baik-baik trik ini, agar kalian semua juga bisa menyelesaikannya. Hanbit menyeringai licik sambil bergumam, kalau mengendalikan ledakan itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Setelah itu mereka langsung menuju ke toko milik Aswell. Sementara itu, Jaeha dari studio game menengah yang hampir tewas karena slime bomb merasa kalau Hanbit bukanlah pemula biasa dan yakin dia disokong oleh perusahaan raksasa yang sangat berbeda dari tempat kerjanya. Yang membuatnya heran adalah kenapa orang sekelas Hanbit malah memilih bekerja sama dengan streamer kecil seperti Yeonwoo. Dia pun curiga, mungkinkah tim pelopor dari perusahaan Hanbit menemukan sesuatu yang besar, lalu menggunakan Hanbit untuk mengalihkan perhatian para pemain lain. Masalah itu terus mengganggunya. Jaeha sadar dia harus menyelesaikan misi Aswell, karena menyelesaikannya sendiri sudah cukup memenuhi target bulanannya. Namun sayang, Jaeha gagal hari itu. Malam harinya, Hanbit dan Yeonwoo tiba di rumah Aswell, yang langsung merasa jijik dengan slime gagal bawaan mereka. Parahnya lagi, Hanbit menyajikan lendir itu di piring dan menyebutnya obat untuk ibunya, membuat Aswell menolak keras untuk menerimanya. Melihat respon itu, Hanbit bertanya pada Yeonwoo apa penampilannya seburuk itu. Lalu Aswell memutuskan untuk memberinya hadiah saja sebagai imbalan merawat Yulio. Sebelum menyuruh mereka segera pergi, Hanbit sengaja memancing amarahnya dengan bilang dia tidak tulus ingin sembuh, memicu Aswell berteriak kesal. Detik itu juga, Hanbit langsung menyumpal mulutnya dengan lendir matang tersebut dan memaksanya menelan bulat-bulat. Yeonwoo kelihatan sangat pasrah, sekaligus syok berat melihat aksi nekat Hanbit. Sementara penonton di obrolan menertawakan ekspresinya. Aswell, yang masih bingung dengan kejadian barusan, langsung berlari ke dalam untuk muntah. Hanbit mengklaim kalau obatnya sangat manjur, membuat Yeonwoo hanya bisa geleng-geleng kepala. Beberapa menit kemudian, Aswell keluar mencengkeram kerah baju Hanbit sambil berteriak marah, menanyakan alasannya. Melakukan hal gila itu, dia mengatainya aneh. Tapi Hanbit justru bertanya santai apakah ada sebutir biji yang keluar dari mulutnya. Menyebut hal menakjubkan itu sebagai biang keladi penyakit mereka selama ini. Kalian pasti ikut heran kan? Ternyata biji aneh yang dimuntahkannya itu adalah parasit berbahaya. Hanbit menyeringai puas sambil membongkar rahasia kalau dia sebenarnya sudah tahu. Jika Aswell juga sedang sakit, sejak pertama kali mereka bertemu. Dia tahu gadis itu menderita dalam diam agar tidak membuat ibunya cemas. Sekaligus berjaga-jaga agar musuh tidak memanfaatkan keadaannya sebagai titik lemah. Aswell terkejut dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Lalu Hanbit menjelaskan kalau parasit lambung itu berasal dari wilayah selatan yang masuk lewat makanan. Satu-satunya cara untuk melepaskan parasit rakus tersebut adalah dengan menggunakan reaksi khusus dari lendir berharga milik slime bomb. Makanya mereka butuh slime gagal yang tidak meledak agar aman dikonsumsi. Setelah sifat peledaknya dinetralkan, lendir itu akan memicu reaksi muntah instan untuk mengeluarkan
seluruh benih parasit penyebar penyakit itu dari tubuhnya. Setelah menyerahkan sisa obat, Hanbit menyuruhnya bergegas menyelamatkan sang ibu. Hanbit menatapnya dengan lembut, menyadari meski ini hanya dunia game. Sifat baik gadis itu tidak pernah berubah. Dia adalah gadis tulus yang selalu mengutamakan keselamatan orang lain di atas dirinya sendiri. Walau bicaranya terkadang kasar, dia selalu setia mendukung Hanbit. Jadi sekarang dia ingin melihatnya bahagia. Tidak lama kemudian, ibunya meminum ramuan itu dan langsung memuntahkan biji raksasa. Aswell sangat murka pada para penipu yang menjebaknya selama ini, dan bersumpah akan menuntut balas dengan senyuman tajam. Penonton di obrolan ikut terkejut. Bahkan Hanbit bergumam kalau sudah lama tidak melihatnya tersenyum. Aswell berterima kasih sambil menyeka air matanya. Membuat penonton siaran langsung sepakat menjadikannya karakter wanita favorit mereka. Namun Hanbit mengingatkan kalau penonton tidak membantu apa-apa. Baginya, berkat jasa Hanbit dia dan ibunya bisa selamat. Jadi dia mengeluarkan buku mantra sakte lalu menyerahkannya. Hanbit berterima kasih, namun Aswell berkata itu harusnya kalimatnya. Yeonwoo sangat ingin menyentuh buku itu, namun Hanbit melarangnya karena itu miliknya. Lalu mengajak melanjutkan misi utama. Di luar dugaan, Aswell malah memanggil mereka kembali. Karena masih ada hadiah tambahan untuk mereka. Dia memberikan hadiah melimpah, dan sistem memberitahu Hanbit tentang bonus penyelesaian pertama. Saat dia menerima 2000 koin emas, sistem melipat gandakannya, dan poin statusnya naik dari 3 menjadi 5. Hanbit juga mendapat bonus pengalaman ekstra, naik level, serta buku dari Aswell, berubah dari kelas pahlawan menjadi kelas unik. Saat Hanbit mendoakan kebahagiaan Aswell, tiba-tiba dia dikejutkan oleh notifikasi penyelesaian pertama yang muncul di layar. Melihat pencapaian gila itu, seluruh kolom komentar langsung dibanjiri pesan ucapan selamat. Yeonwoo sama terkejutnya seperti Hanbit yang tidak menyangka buku itu bisa naik kelas. Dia lalu menyuruh Hanbit menyapa para penonton, dan saat melihat ke layar, kolom obrolan bergulir sangat cepat, hingga benar-benar mustahil untuk dibaca. Selagi Yeonwoo kebingungan mengendalikan situasi siaran, Aswell memberikan selembar kertas misterius kepada Hanbit, memicu munculnya jendela informasi yang menyatakan dia adalah penyelamatnya, sekaligus memberikan pelipat ganda poin khusus. Aswell berkata itu adalah surat pengantar ke bengkel pandai besi untuk melihat-lihat senjata hebat. Jika mereka butuh sesuatu, karena dia tahu senjata mereka sudah hancur lebur saat berjuang menangkap slam bom tadi. Dia berterima kasih sekali lagi dan menawarkan bantuan kapanpun mereka butuh. Penonton di kolom obrolan yang kegirangan langsung baper seolah diajak bicara langsung. Bahkan ada yang buru-buru menyalakan game demi mendekatinya. Setelah itu, kedua rekan ini meninggalkan toko dan mulai memikirkan langkah selanjutnya. Yeonwoo memperlihatkan patah dan menjelaskan kalau game ini membebaskan pemain pergi kemana saja. Tanpa rute tetap, biasanya, setiap pemain baru akan memulai perjalanannya dari Eden. Sebelum akhirnya bebas, menjelajah. Tapi kalian dan saya tahu kalau menjelajah sembarangan sangat berisiko karena bisa nyasar ke wilayah monster level tinggi yang mengerikan. Karena masih penasaran, Yeonwoo bertanya kenapa Hanbit memakai wajah asli dibanding melakukan kostumisasi. Membuat Hanbit bingung, apakah harus jujur kalau ini ulah sang dewi. Sementara Yeonwoo justru pamer desain karakternya yang, kalian harus nemenin aku lihat cowok ini, yang ngabisin 5 jam cuma buat bikin karakter, sampai penonton khawatir. Yeonwoo juga ngingetin Hanbit biar gak ketipu sama karakter cewek di game. Sebab, bisa saja itu karakter buatan cowok lain. Saat Hanbit kebingungan mau pergi kemana, tiba-tiba masuk donasi sebesar 50 ribuan dari penonton yang pengen melihat Aswell marah. Yeonwoo langsung gercep mengucapkan terima kasih kepada donatur tersebut. Tapi saweran tidak berhenti di situ. Ada yang menyumbang 10 ribuan dan lainnya menyusul sebesar 30 ribuan. Melihat donasi terus mengalir deras, Yeonwoo berusaha jadi host yang baik dengan menyapa mereka semua. Dia kemudian memamerkan jumlah penonton ke Hanbit yang kaget melihat ada 8.000 orang. Dengan malu-malu, Hanbit berterima kasih atas donasi itu. Sementara penonton meminta Yeonwoo melakukan reaksi khusus untuk saweran 100 ribuan. Di sisi lain, Hanbit sibuk menghitung total uangnya. Saat tahu bagiannya sekitar 250 ribuan.
Dia kaget melihat Yeon Woo menari-tari Siruto tanpa malu, hingga membuat penonton trauma. Padahal baru quest Asfil yang kelar. Hanbit membayangkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan jika semua lancar. Ini membuatnya sadar bahwa dia bisa segera melunasi utang ibunya yang dulu mengorbankan segalanya untuk mencarinya. Saat sang dewi menculik dan menunjukkan aliran waktu dunia nyata untuk menekannya, Hanbit tahu ibunya menderita demi menemukannya. Sejak itu, dia bersumpah akan membahagiakan sang ibu. Tiba-tiba Yeon Woo meminta Hanbit menggunakan kitab sihir karena para penonton sudah tidak sabar menunggu. Begitu Hanbit menyentuhnya, kitab itu lenyap dan hadirlah kemampuan bola api tingkat unik miliknya yang luar biasa. Sihir elemen api ini bisa melenyapkan apa saja lewat ledakan dahsyat. Setelah membaca deskripsinya, Hanbit merasa ini terlalu gampang. Sangat berbeda dari perjuangan matian-matiannya dulu. Yeon Woo lalu menyuruhnya menceritakan betapa hebatnya rasanya menyerap sihir tingkat tinggi tersebut kepada penonton. Awalnya Hanbit tidak merasakan apa-apa. Tapi demi menghibur siaran langsung, dia pun terpaksa. Dia berbohong bahwa kepalanya dipenuhi tumpukan informasi magis. Namun, di dalam hati dia merasa aneh. Mengapa semua kemampuan yang dia pelajari di dunia lain malah muncul di game ini? Tunggu, bagian ini seru banget. Hanbit sadar arti absi karakter lama di awal game. Yeon Woo yang super penasaran, langsung nyuruh dia buat pamerin kekuatannya itu di depan para penonton. Dia disuruh mengincar batu besar di dekat mereka. Mengingat kembali cara kerja mantranya, Hanbit langsung merapal sihir tersebut hingga semburan api raksasa melesat kencang dari tangannya menuju sasaran. Begitu sihir itu mengenainya, batu besar langsung hancur berkeping-keping hingga membuat Yeon Woo terpana. Di saat Hanbit merasa kekuatannya lumayan oke, tiba-tiba ada firasat buruk yang datang mengetuk. Dia merasa tatapan sang dewi mengawasinya dari atas dan mengulurkan tangan seolah ingin menculiknya. Lagi, saat tersadar, sebuah notifikasi sistem muncul memberitahu bahwa semua kemampuannya meningkat drastis. Efek sihirnya kini bertambah kuat seiring meningkatnya level pengalaman miliknya. Ditambah lagi, dia sekarang berhasil membuka kemampuan roh yang tersegel. Kejadian mistis ini sukses membuat Hanbit trauma. Hanbit mengertakkan gigi sambil menyumpahi dewi itu dalam hati. Syok berat karena merasa terus diawasi membuat Hanbit kehilangan ketenangannya hingga membuat Yeon Woo merasa khawatir dan menanyakan keadaannya. Hanbit langsung menguasai diri dan menenangkan temannya itu. Lagi pula, Yeon Woo pasti tidak akan percaya jika dia menceritakan soal dewi penculik tersebut. Dia akhirnya buru-buru mencari alasan lain yang masuk akal. Dia beralasan tubuhnya kaget karena baru pertama kali memakai sihir tingkat tinggi. Hanbit lalu meminta Yeon Woo mencontohkan sihir biasa. Yeon Woo yang terkejut memastikan apakah Hanbit benar-benar ingin melihatnya. Dia pun memperingatkan Hanbit agar tidak menertawakannya nanti. Setelah bersiap, Yeon Woo langsung merapalkan sihirnya. Namun yang keluar hanyalah letupan api kecil yang langsung padam seketika di hadapan Hanbit. Yeon Woo cemberut karena merasa kemampuannya sangat menyedihkan. Mengingat adanya perbedaan sifat dasar karakter, Hanbit tidak mau mempermasalahkannya lagi. Dia justru menasihati Yeon Woo bahwa caranya membayangkan mantra itu salah. Sihir seharusnya dipelajari langsung dari buku petunjuknya. Dia lalu menyalahkan Yulio yang telah menyesatkan mereka dari konsep dasar sihir. Sebelum akhirnya dia mulai mengoceh panjang lebar menjelaskan teori magis. Dia menyintuasikan tidak akan memakai sihir uniknya sebagai andalan utama meski tingkatannya tinggi. Karena fungsi utama sihir adalah kepraktisannya. Penjelasan berkelas ini sontak membuat Yeon Woo melongo heran. Yeon Woo pun heran dan mengingatkan bahwa karakter itu baru dibuat kemarin. Hal ini langsung membuat penonton ramai mengejeknya. Kalian juga bakal ngakak lihat obrolan chat yang meledek Hanbit sebagai wibu garis keras. Dia kesal setengah mati sampai mogok bagi info. Tapi untungnya emosinya langsung reda berkat donasi baru. Seorang penonton royal menyawer uang dalam jumlah besar hingga membuat Hanbit meminta maaf. Mereka kemudian bertanya tentang tujuan selanjutnya. Dan Hanbit memutuskan pergi ke tempat terpencil bersama Yeon Woo. Yeon Woo bertanya mengapa dia tidak fokus pada cerita utama saja. Hanbit menjawab bahwa dia ingin mengumpulkan poin terlebih dahulu sebelum melanjutkan misi penting tersebut. Mereka pun memasuki sebuah gubuk tua.
Yuan-Wu bergumam ketakutan di dalam sana. Namun Hanbit langsung menemui sang pemilik gubuk yang merupakan seorang instruktur panahan bernama Rickner demi memulai rencananya. Hanbit menyatakan keinginannya untuk belajar memanah. Melihat kepercayaan diri pemuda itu, Rickner bertanya, apakah dia punya nyali yang kuat? Membuat penonton langsung mengenalinya sebagai karakter kaku. Mereka menyebutnya karakter yang terobsesi dengan nyali. Mengetahui Hanbit mengklaim punya bakat dan tekad kuat, Rickner merasa tertantang untuk mengujinya secara langsung hingga sebuah misi rahasia pun muncul. Misi tersebut meminta Hanbit menyelesaikan ujian menembak demi imbalan menarik. Tak lama kemudian, dia dibawa ke lapangan panahan luar ruangan, di mana Rickner mulai menjelaskan aturan penilaian kompetisi. Hanbit harus mencetak 200 poin dari 30 tembakan dengan nilai tengah 10 poin. Yuan-Wu menyarankannya menaikkan status kelincahan dulu, tapi Hanbit menolak usul tersebut. Dia yakin bisa mengatasinya sendiri. Namun, tembakan pertamanya justru meleset jauh dari papan target, membuat Yuan-Wu kembali memperingatkannya dengan cemas. Hanbit tetap tenang dan mencoba fokus kembali. Anak panah berikutnya berhasil mengenai angka 7 hingga membuat Yuan-Wu terkejut. Namun kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Karena sisa tembakan berikutnya benar-benar membuat semua orang terbelalak heran. Semua anak panah menancap tepat di tengah hingga total skor mencapai 287 poin. Prestasi mustahil ini dia lakukan hanya bermodalkan perlengkapan level 2 saja. Sementara itu di kota, seorang gadis yang sedang memainkan koin emas mengeluh bosan karena tidak ada hiburan selain memeras kakak-kakak kaya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada gerbang kota. Dia melihat Hanbit dan Yuan-Wu berjalan masuk dan penasaran siapa orang bodoh yang mencarinya. Sesaat sebelumnya, setelah mendapatkan kemampuan memanah dan hadiah koin emas, Yuan-Wu terlihat sangat bahagia. Saking gembiranya, Yuan-Wu terus memuji Hanbit dan bertanya, apakah dia pernah ikut klub panahan sekolah dulu. Dia bahkan sangat bersemangat membahas taruhan rahasia yang sengaja dia pasang. Sebelumnya, mereka berhasil memenangkan hadiah utama, karena tidak ada yang menduga kemampuan memanah Hanbit. Sehebat itu, sambil tertawa licik, Yuan-Wu merasa sangat puas. Namun obrolan Chat langsung memperingatkannya. Sambil bercanda, Yuan-Wu menanyakan langkah berikutnya. Hanbit menjawab ingin mempelajari ilmu pedang. Namun fokus utamanya saat ini adalah mendapatkan kemampuan gerak cepat terlebih dahulu guna memperkuat karakternya. Hal ini membuat Yuan-Wu dan para penonton bingung, karena menganggap kemampuan tersebut tidak berguna untuk pendekar pedang, namun Hanbit mengabaikan ocehan mereka dan langsung melesat pergi ke tujuannya. Dia menyuruh Yuan-Wu diam dan mengikutinya. Di tengah kota, Yuan-Wu menunjukkan sosok karakter bernama Lia kepada Hanbit sambil menjelaskan alasan mengapa banyak pemain menghindari misi menyebalkan dari wanita tersebut. Tingkat kesulitan ujiannya dianggap terlalu ekstrem dibanding manfaat kemampuannya. Dia meyakinkan Hanbit sekali lagi. Namun Hanbit tanpa ragu langsung menghampiri Lia untuk memperkenalkan dirinya secara sopan. Dia bilang suka tekadnya, tapi sedetik kemudian dia melesat cepat sambil mencuri koinnya dengan senyum licik. Nah, kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Kalian dan aku bakal melihat kisah gila di mana si MC kita dianggap terlalu lambat. Cewek itu menagih biaya belajar di depan sebesar 5.000 koin emas. Tapi dia heran kenapa Hanbit terlihat sangat tenang. Hanbit menjawab, karena dia sudah menerima uangnya. Lebih baik langsung ajarkan saja keahliannya. Dalam hati, Hanbit tahu cewek itu sudah mencuri jauh lebih banyak emas darinya selama 55 siklus di dimensi lain. Melihat sikap santai Hanbit, Lia terang-terangan bilang kalau dia tidak suka padanya. Detik itu juga, dia mengumumkan kalau kelas mereka dimulai sekarang. Dan tugas pertamanya adalah Hanbit harus bisa menangkap dirinya yang lincah itu. Tanpa basa-basi, dia bergerak sangat cepat sampai meninggalkan bayangan di setiap langkahnya. Tiba-tiba sebuah misi muncul, menyuruh Hanbit untuk menangkapnya sebelum batas waktu habis demi mendapatkan buku keterampilan, poin status, dan poin pengalaman. Lewat obrolan langsung, Hanbit sadar mustahil menangkap Lia yang kabur secepat itu. Biasanya dia baru membiarkan pemain lolos setelah memeras 25.000 emas dan membuat mereka menunggu 5 kali batas waktu 3 jam. Totalnya 15 jam yang menyiksa. Selama itu,
pemain tidak bisa mengambil misi lain, dan parahnya lagi, penghitung waktu bakal berhenti secara otomatis setiap kali mereka memutuskan untuk keluar dari permainan. Hanbit bersikeras mereka harus menangkapnya. Tapi Yanwo langsung memperingatkan bahwa itu mustahil karena belum ada yang pernah menangkap Lia. Secara langsung Hanbit berpikir jika dia sendiri tidak bisa, dia tinggal memanggil bantuan. Mereka langsung pergi ke toko Azwell, dan Hanbit memintanya untuk membantu menangkap Lia. Sangat terkejut dengan permintaan itu, meskipun senang dia kembali. Azwell bertanya bagaimana dia tahu bahwa dirinya dan Lia bersaudara. Namun Hanbit berbohong dengan santai dan mengatakan hal itu sudah sangat terkenal di tempat persembunyian jalanan, karena tidak punya pilihan lain. Azwell akhirnya setuju dan melangkah keluar dari pintu dengan wajah kesal. Hal ini membuat Yanwo di kolom obrolan sangat terkejut setelah mengetahui bahwa mereka berdua ternyata adalah kakak beradik. Hanbit kembali berbohong bahwa dia melihat coretan dinding tentang keberadaan Lia saat ini. Mendengar itu, beberapa penonton memutar ulang video rekaman mereka, namun tetap tidak menemukan coretan yang dimaksud. Akhirnya, mereka berasumsi Hanbit memiliki mata elang yang sangat tajam. Alasan kenapa dia jago memanah. Nah, perhatikan baik-baik trik cerdas ini. Hanbit langsung menasihati para penontonnya agar selalu jeli melihat keadaan sekitar. Karena melaporkan Azwell ke penjara tidak akan membuat wanita itu mau membantu menangkap Lia. Yanwo kemudian memberi isyarat padanya untuk segera bergerak. Lalu mereka semua menuju tempat persembunyian jalanan. Sementara itu, Lia sedang asyik bermain dengan seekor kucing dan mengira Hanbit sudah menyerah. Tapi tiba-tiba, Azwell muncul tepat di belakangnya dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Dalam sekejap, Lia langsung dikepung dan dia berteriak marah, menuduh Hanbit telah berbuat curang karena melibatkan kakaknya. Hanbit membalas dengan santai bahwa Lia sendiri yang menyuruhnya memakai cara apapun yang memungkinkan. Jadi dia membawa Azwell karena tahu persis hubungan masa lalu yang sangat rumit di antara mereka berdua. Dengan kesan, Azwell memanggilnya dan langsung memarahi Lia habis-habisan. Dia memperingatkan adiknya itu untuk segera berhenti bermain-main sebelum dia tidak sengaja terlibat masalah besar dengan bajingan licik seperti Yuliu di masa depan. Lia langsung meminta maaf dengan gemetar. Tapi Azwell menyuruhnya datang ke toko begitu urusan ini selesai dan mengancamnya jika berani kabur. Lia terpaksa setuju, lalu memberikan buku kelincahan sambil menggerutu heran. Detik itu juga, sistem memunculkan notifikasi bahwa misi telah berhasil diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat. Karena rekor luar biasa ini, hadiahnya ditingkatkan maksimal hingga mendapatkan 3 kali lipat poin status dan 500 kali lipat pengalaman. Begitu melihat Hanbit berhasil mendapatkan satu lagi keahlian unik yang sangat langka, para penonton di kolom obrolan langsung hebat dan tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka yang begitu mendalam. Sementara itu, Lia buru-buru melesat pergi sambil berdoa dalam hati agar tidak pernah bertemu dengan Hanbit lagi. Beberapa saat kemudian, Yanwo yang kehabisan napas akhirnya berhasil menyusul dan menyadari dia sudah terlambat. Hanbit dengan bangga memamerkan buku keterampilan kelas unik itu, membuat Yanwo benar-benar kehilangan kata-kata. Saat ini, bahkan para penontonnya sendiri sudah tidak bisa lagi mengikuti jalan pikiran Hanbit yang terlalu cepat. Sembari memegang buku itu, Hanbit memberitahu Yanwo bahwa sekarang saatnya bagi dia untuk mempelajari ilmu pedang. Hanbit langsung menyerap isi bukunya. Walau merasa ini masih terasa aneh meski sudah ketiga kalinya. Karena penasaran, Yanwo bertanya mewakili penonton mengapa dia mempelajari keterampilan kelincahan tersebut. Hanbit kemudian memberikan analogi sederhana bahwa jika mereka balapan lari, dia akan menang mudah berkat keahlian baru ini. Namun, Yanwo merasa tingkat keunikan itu tidak akan memberikan perbedaan yang terlalu besar bagi mereka, padahal bagi Hanbit yang sudah mati lebih dari 50 kali, dia tahu betul pentingnya keahlian ini. Kalian pasti berpikir hal yang sama denganku kan? Yanwo dengan gembira mencabut pedangnya dan menyatakan dirinya sebagai senior Hanbit dalam hal ini karena dia berada di peringkat kedua ilmu pedang tingkat lanjut. Mendengar kesombongan itu, kolom obrolan langsung membuli Yanwo tanpa ampun. Dan Hanbit menyampaikan semuanya secara langsung. Hanbit menyadari
bahwa hampir semua pemain, termasuk Yeon Woo, hanya mengikuti panduan permainan yang sama saja. Hal itu terjadi karena tidak ada yang mau berinteraksi dengan Osfam akibat ulah si penipu Yulio. Kebebasan bermain yang sangat tinggi ini justru membuat mustahil bagi pemain biasa untuk menemukan jalan yang benar. Dengan menjadi orang pertama yang menyelesaikan misi Osfer dan Lia, semua hal ajaib yang dialami Hanbit adalah petunjuk berharga yang menuntunnya ke rute yang paling tepat dalam permainan ini. Disinilah dia meneguhkan tekadnya untuk menyelesaikan permainan peran ini dengan caranya sendiri. Masa bodoh dengan apa yang dipikirkan oleh Sang Dewi. Dia menolak keras untuk terus menjadi boneka mainan. Saat mereka berdua berjalan keluar kota, Hanbit bertanya, mengapa karakter pengajar pedang terbaik berada sangat jauh. Yeon Woo menjelaskan bahwa orang itu adalah seorang pendekar pedang yang memilih hidup mengasingkan diri. Mereka akhirnya tiba di sebuah area misterius yang tertutup kabut tebal. Begitu melihat sosok sang pendekar, Balder, Yeon Woo langsung melambaikan tangan dan berteriak bahwa mereka datang untuk mempelajari ilmu pedang darinya. Balder melirik tajam ke arah mereka, membuat Yeon Woo merinding ketakutan. Tanpa banyak bicara, pendekar itu mengambil pedang kayu, lalu menyuruh Hanbit untuk terus mengayunkannya di belakangnya sampai diperintahkan untuk berhenti. Tanpa ingin membuang waktu, dia menyuruh Hanbit untuk segera mulai. Hanbit pun meletakkan semua perlengkapannya, lalu menggenggam pedang kayu tersebut. Sementara Yeon Woo memperhatikan bahwa misi ini dibagi menjadi mengayun dan bertarung. Dengan penasaran, Yeon Woo bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan penonton untuk menyelesaikan misi ini. Berdasarkan jawaban mereka, sebagian besar membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga kurang dari 3 jam lamanya. Penonton juga mengingatkan agar mereka tidak sekali-kali berani mencari masalah dengan Balder. Karena jika ada pemain yang nekat melakukan hal bodoh itu, tamatlah riwayat mereka di tangan pendekar kejam tersebut. Mereka menceritakan tentang sebuah klip video yang sempat viral setelah seorang pemain mengejek Balder, dan sang pendekar langsung menebasnya menjadi 2 bagian. Yeon Woo merasa sangat aneh melihat karakter pengajar bisa membantai pemain. Melihat hal itu, para penonton berjanji akan memberikan donasi besar jika Hanbit bisa menyelesaikan latihannya dalam waktu kurang dari 25 menit. Yeon Woo langsung memberitahu nilainya mencapai 800.000 won. Hanbit menyadari taruhan kali ini 2 kali lebih besar dibanding saat latihan memanah sebelumnya. Dia mulai fokus dan berpikir bahwa kunci utama dalam mengayun pedang kayu ini bukanlah jumlah waktu yang dihabiskan. Sejak awal, Balder memang tidak pernah berharap terlalu banyak dari seorang pemula. Berbeda dengan sebagian besar pemain yang menganggap pedang hanyalah alat biasa. Sikap acuh tak acuh itu pasti membuatnya merasa sangat terhina. Jadi, satu-satunya hal yang paling diinginkan oleh Balder adalah sikap yang tulus dan serius. Terhadap pedang itu sendiri, Hanbit langsung memasang wajah serius saat memegang pedangnya dan bersiap melakukan tebasan pertama. Namun baru saja dia bersiap bergerak, Balder tiba-tiba menghentikannya hingga membuat penonton kebingungan. Merasa sangat senang karena taktiknya berhasil dengan sempurna. Hanbit langsung melirik layar sistem yang melayang di depannya. Di sana tertera sebuah misi baru yang menantangnya untuk bertarung langsung melawan Balder. Tingkat kesulitan pertarungan ini juga akan disesuaikan secara otomatis dengan level serta statistik kekuatan yang dimiliki oleh Hanbit. Yeon Woo langsung berseru kepada para penonton bahwa Hanbit telah berhasil melewati tahap pertama. Penonton mulai protes dan menganggap taruhan sebelumnya batal. Namun salah satu dari mereka menyumbang 10.000 won untuk tantangan baru. Syaratnya Hanbit harus menahan serangan pedang kayu Balder sebanyak 2 kali. Penonton lain bahkan menyumbang 100.000 won dan menuntut Hanbit menahan 4 serangan sekaligus, atau dia harus melakukan lompat tali dari tebing. Percayalah, kalian pasti penasaran apakah Hanbit bisa bertahan, karena tingkat kemahirannya akan sangat memengaruhi kesulitan ini. Yeon Woo mulai panik saat dirinya ikut terseret. Namun si MC kita justru tersenyum penuh percaya diri. Awas kalian jangan sampai kedip, karena kita bakal melihat Hanbit yang lagi ketakutan setengah mati. Untungnya Yeon Woo berjanji gak bakal ngajak dia bungi jumping. Tapi tiba-tiba penonton malah nyumbang 1 juta won buat misi ini. Si donatur memuji persahabatan mereka yang luar biasa. Hanbit shock banget pas tahu total hadiahnya hampir 2 juta won.
Dia langsung kuatkan mental, bersiap lawan Balder, dan langsung mengambil kuda-kuda bertarung. Balder mengamati Hanbit dalam diam sebelum melompat menebas dengan tebasan terbalik duar. Hanbit berhasil menangkis, tapi langsung terpental jauh. Ian Woo dan seisi kolom cat langsung heboh melihat serangan seagresif itu. Mereka kaget banget karena Hanbit bisa menahannya. Balder menghela napas, lalu meluncurkan serangan tebasan kilat. Tapi lagi-lagi berhasil diblokir sampai tangan Hanbit gemetaran. Dia sadar kalau gerakannya terasa sangat lambat. Efek sinkronisasi alat Jin rupanya bikin badannya kaku. Untungnya, berkat skill kelincahan miliknya, dia masih bisa merespons dan menetralkan serangan mematikan itu. Melihat hal tersebut, Balder mendadak menghentikan serangannya sejenak. Balder menebak kalau Hanbit sedang banyak pikiran dan heran kenapa dia bisa sesantai itu. Tapi di luar dugaan, Hanbit malah membalasnya dengan nada sombong yang langsung bikin parah. Penonton di chat naik darah. Balder merasa sudah salah menilai kemampuan Hanbit sebelumnya. Tidak ingin membuang waktu, dia memutuskan untuk mengakhiri duel ini dengan cepat dan langsung. Menerjang maju ke arah Hanbit dengan serangan tusukan lurus. Tapi Hanbit menantang kalau semua baru terbukti di akhir pertarungan. Tiba-tiba, Balder melancarkan tebasan pedang berat yang sangat dahsyat. Bikin semua penonton heran kenapa dia sampai seserius ini cuma demi sebuah quest. Untungnya, Hanbit berhasil menghindar tipis berkat kemampuan kelincahannya yang luar biasa. Penonton di chat kagum setengah mati melihat refleks dewa tersebut. Sementara Hanbit menyadari kalau musuhnya ini mulai merasa tidak sabar. Bagaimanapun, Hanbit masih bisa bertahan, padahal seharusnya sudah kalah sejak tadi. Balder kembali menerjang dengan serangan tusukan mematikan. Namun dia terkejut saat menyadari serangannya tertahan kuat. Ternyata serangan Balder bisa ditahan pakai kayu doang. Hanbit bahkan bilang gerakan si bos mulai melambat, bikin Balder mundur buat ngecas serangannya. Disinilah momen menegangkan yang harus kita tonton bareng-bareng. Kedua petarung saling menerjang dalam sekejap mata. Tapi pas pedang kayu mereka beradu, senjata Hanbit hancur berkeping-keping hingga membuatnya terpental ke belakang. Sambil terjatuh, dia bangga mengabarkan penonton kalau dia berhasil menahan serangan bertubi-tubi sebanyak 4 kali berturut-turut. Dia tertawa puas karena misinya sukses besar, walau capeknya luar biasa. Tapi para penonton yang telanjur taruhan uang malah berharap duelnya belum selesai. Sayangnya, sistem langsung memunculkan notifikasi kalau pertarungan resmi berakhir karena pedang kayunya hancur. Penonton yang bertaruh untuk kekalahan Hanbit langsung mengeluh kecewa. Sedangkan yang lain heboh memuji duel epik tersebut. Begitu bangkit berdiri, Hanbit langsung menanyakan soal uang hadiah misi kepada Ian Woo. Dengan santai, Ian Woo berjanji bakal membagi rata uang itu secara adil begitu sesi siaran. Langsung mereka hari ini selesai. Karena penasaran, Ian Woo bertanya apa pekerjaan Hanbit sebelum masuk wajib militer. Dalam hati, Hanbit cuma bisa membatin kalau dia sudah melewati 55 siklus reinkarnasi dan kerasukan roh. Hanbit menjawab dengan sangat misterius. Tapi Ian Woo bilang, kalau penonton di kolom komentar sibuk menebak daftar pekerjaannya terdahulu, yang semuanya berhubungan erat dengan keahlian menggunakan senjata tajam. Salah satu penonton bertanya, bagaimana pembagian uangnya? Dan Ian Woo mendadak mengumumkan ingin memberikan seluruh uang itu kepada Hanbit. Jelas saja Hanbit kaget dan mengingatkan kesepakatan awal untuk membaginya setengah-setengah. Tapi Ian Woo menolak. Karena semua misi berhasil berkat kemampuan fisik Hanbit sendiri. Hanbit sangat bersyukur atas kebaikan temannya itu dan merasa lega karena dia tidak perlu melompat, bungil jumping lagi. Namun, dia baru tahu dari chat kalau tantangan itu cuma candaan. Donatur yang sama kembali mengirim 100 ribuan dan meminta Hanbit untuk terus menggunakan pedang agar penonton bisa belajar darinya. Hanbit pun setuju dengan permintaan tersebut. Tak lama kemudian, dia melirik ke arah Balder yang sedang bersandar di pohon terdekat. Meski terlihat tenang, Hanbit tahu kalau Balder sebenarnya sedang menahan emosi. Hanbit menduga kalau Balder sedang menyalahkan dirinya sendiri karena gerakannya mudah dibaca oleh pemula sepertinya. Meski begitu, dengan santai Hanbit tetap mendekatinya untuk menanyakan apakah duel mereka sudah resmi selesai. Balder mengiyakan, lalu menyuruh Hanbit menunggu sebentar di sana selagi dia mengambilkan sesuatu. Dari obrolan singkat itu, Hanbit bisa merasakan
kalau Balder sedang menahan amarah yang luar biasa. Muka Balder kelihatan banget nahan malu, dan siapapun setelah ini pasti bakal kena imbas amarahnya. Tapi tunggu dulu, kalian pasti ikut penasaran kan? Akhirnya Balder malah ngasih buku pedoman pedang keempat ke Hanbit. Notifikasi sistem langsung muncul, menyatakan bahwa berkat penilaian tinggi dari Balder, hadiahnya dinaikkan maksimal. Dia mendapatkan 3.000 koin emas beserta sebuah buku panduan. Latihan tingkat 1 yang sangat langka. Para penonton kaget karena dia dapat hadiah beruntun. Ada yang menyumbang 10.000 won sambil meminta Hanbit mengajari mereka. Tapi Hanbit berbisik pada Yeonwoo agar mengatasinya sebelum dia memutuskan pergi. Yeonwoo pun mengambil alih siaran dan menawarkan diri mengajari pedang. Tapi penonton malah menyuruhnya pergi. Sementara itu, Hanbit kembali mendatangi Balder demi mencari informasi tentang keberadaan gurunya yang pindah ke Edlin. Balder kemudian menyerahkan selembar sapu tangan rajutan bermotif pedang, sembari memberitahu kalau benda tersebut akan membantu Hanbit agar gurunya nanti bersedia mendengarkan maksud kedatangannya saat bertemu. Dia juga membisikkan petunjuk kalau gurunya berada di tempat bertemunya angin. Hanbit pun kembali ke Yeonwoo dan mengajaknya pulang. Namun dia malah mendapati temannya itu sedang asyik menari merayakan donasi. Seseorang menyumbang 1.000 won dan mengingatkan kalau tempat ini bakal ramai diserbu pemain lain. Setelah siaran berakhir, setelah urusan selesai, mereka pun akhirnya berjalan kaki untuk kembali menuju ke arah kota. Setibanya di kota, Yeonwoo bertanya apakah mereka mau lanjut mencari guru Balder. Tapi Hanbit memilih menyudahi permainan hari ini. Dia memberitahu Yeonwoo yang terkejut kalau dia harus segera pergi bekerja. Hanbit butuh tidur sedikit agar tidak mengantuk saat bekerja nanti. Sambil meregangkan badan, dia pamit pada penonton dan berjanji bertemu besok. Yeonwoo pun memaklumi karena mereka memang sudah bermain seharian. Yeonwoo mengucapkan selamat tidur dan sempat bertanya apakah Hanbit bakal langsung masuk game lagi besok setelah pulang kerja. Namun Hanbit menolaknya sebelum resmi keluar dari permainan menuju ke kamar aslinya. Hanbit terbangun dalam kondisi tubuh penuh keringat dan terasa sangat panas. Jadi dia bergegas mandi sebelum beristirahat. Saat dia kebingungan mencari penyebab rasa gerah itu, muncul pesan notifikasi dari ponselnya. Ternyata Yeonwoo berniat langsung mengirimkan bagian uangnya sekarang juga. Begitu transferan masuk, Hanbit hampir kena serangan jantung saat menyadari mereka berhasil mengumpulkan uang sebanyak 3 juta won hanya dalam 2 hari. Apalagi total waktu bermain mereka cuma sekitar 10 jam saja. Dia sempat berpikir untuk berhenti bekerja kantoran saja. Tapi kemudian dia sadar kalau dirinya harus tetap berpijak pada kenyataan hidup nyata. Dia merasa bersalah pada para penonton. Tapi dia tetap memutuskan untuk menjadikan siaran langsung ini sebagai hobi saja. Awalnya dia sempat khawatir dengan Yeonwoo yang selalu repot membantunya belakangan ini. Namun dia sadar kalau donasi besar seperti kemarin tidak akan terjadi setiap hari. Terlebih lagi, ibunya pasti bakal jauh lebih tenang jika melihatnya memiliki pekerjaan tetap yang aman dan terjamin keselamatannya. Dia juga berpikir kalau sesekali berbakti pada orang tua adalah hal yang baik. Keesokan paginya, ibunya mendadak menarik selimut dan menyeretnya keluar dari kasur padahal hari dirasa masih sangat pagi. Dengan wajah kesal, sang ibu menunjukkan layar ponselnya dan menanyakan asal-usul uang dalam jumlah besar yang dikirimkan Hanbit tanpa memberinya celah untuk menjawab. Ibunya curiga jangan-jangan dia melakukan hal yang ilegal. Lebih parahnya lagi, kepala Hanbit langsung digeprek sebelum dia sempat menjelaskan duduk perkaranya dengan jelas. Ibunya langsung menyimpulkan kalau satu-satunya cara cepat menghasilkan uang sebanyak itu hanyalah dari bermain judi. Hanbit langsung membantah tuduhan itu dan buru-buru mengingatkan ibunya tentang Yeonwoo yang membelikannya game virtual. Dia menjelaskan kalau semua uang itu murni hasil dari penonton siaran langsung mereka saat bermain. Mendengar penjelasan jujur anaknya, sang ibu pun akhirnya menghela napas lega dan mengajak untuk membicarakan hal ini lagi sepulang kerja nanti. Dia kemudian mendesak Hanbit agar bergegas mandi untuk bersiap pergi bekerja. Merasa ibunya masih tidak percaya, Hanbit kembali meyakinkannya kalau dia sedang serius. Ibunya tersenyum hangat dan mengaku percaya padanya. Namun di sisi lain, dia merasa sangat khawatir kalau hal ini
Khawatir hal itu malah bikin dia makin kecapekan. Begitu ibunya pergi, Hanbit berjanji dalam hati gak bakal biarin ibunya nanggung utang sendirian lagi. Nah, menurut kalian, apakah perjuangan Hanbit ini bakal berhasil? Kalian dan aku bakal melihat kisah gila ini. Di kantor, Hanbit berpikir beban dunia nyata tidak ada apa-apanya dibanding dimensi neraka kemarin. Tapi ternyata, sayangnya, si bos malah memperlakukannya kayak keset kaki. Hanbit terus-terusan dimarahi habis-habisan, dan dia ingat betul pas baru sampai kantor. Mino langsung menyodorkan tumpukan dokumen rumit yang hampir selesai dirapikan biar gampang dikerjakan. Sialnya, baru saja Hanbit mau mulai bekerja, si bos galak tiba-tiba memanggilnya dengan nada ketus. Bos menyebalkan itu menyebut Hanbit cuma versi uji coba gratisan, lalu mengomelinya tentang hal-hal random yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dia lalu melemparkan kartunya dan menyuruhnya membelikan kopi hangat. Biar tidak salah, Hanbit bertanya mau kopi apa. Tapi si bos malah mendecit kesal sambil menatap tajam dan menegaskan kalau di sini mereka cuma minum americano. Dia bahkan menyindir, apa Mino? Tidak mengajarkan apapun padanya. Hanbit langsung pasang badan membela Mino. Tahu kalau bosnya cuma mencari-cari kesalahan untuk melampiaskan amarah. Saat berjalan membelikan kopi, dia merasa langkah kakinya sangat berat. Begitu kembali membawa kopi, dia melihat si bos sedang memarahi Mino habis-habisan. Mino hanya bisa pasrah mendengarkan dengan tatapan kosong, menganggap omelan itu sebagai makanan sehari-hari. Tapi begitu Minho pelan-pelan menjelaskan kalau beban kerjanya sudah menumpuk, si bos malah menuduhnya sudah berani melawan dan pilih-pilih pekerjaan. Tanpa ampun, bos brengsek itu langsung melempar dokumen ke arahnya dan membentak agar dia menuruti semua perintah tanpa banyak bacot. Melihat kelakuan si bos, Hanbit menaruh kopi itu dengan kasar lalu membantu Minho memunguti kertas-kertas. Menyadari aksi berani Hanbit, bos langsung melotot murka dan mengumpat kalau mereka semua tidak berguna. Setelah merapikan berkas, mereka kembali ke meja kerja, di mana Hanbit melihat Minho melamun frustrasi di depan monitor. Minho kemudian meminta maaf karena sudah memperlihatkan situasi menyedihkan itu kepada Hanbit. Tapi Hanbit mencoba menghiburnya dan berkata, bos mereka memang sedang sensitif hari ini. Tapi Minho menggeleng pasrah, menjelaskan kalau masalah aslinya adalah proyek baru yang baru saja diserahkan padanya berfokus pada pengembangan besar-besaran yang butuh banyak waktu. Karena kesibukan ini, dia meminta maaf lebih awal karena mungkin tidak bisa membimbing Hanbit dengan baik di kantor nanti. Hanbit yang sempat mengintip isi dokumen menyadari kalau proyek ini ternyata berhubungan erat dengan game RP. Karena iba melihat Minho lelah, dia langsung menawarkan diri untuk membantunya. Kalian perhatikan bagian ini baik-baik. Sepulang kerja, Hanbit bertemu Yeonwoo yang mukanya kelihatan kusut sekali dengan kantung mata super tebal, sampai Hanbit bertanya heran dan curiga dia begadang. Yeonwoo mengelak dan bilang dia sempat tidur 3 jam. Lalu mengajak Hanbit masuk ke cafe biar lebih santai mengobrol. Di sana, Hanbit mulai mengeluh dan mendesah frustrasi meratapi nasibnya sebagai budak korporat. Dia berseloroh ke Yeonwoo kalau dia bisa bikin konten siaran langsung seharian penuh cuma buat mengumpat kelakuan bosnya. Sambil bersantai, dia bertanya apa yang ingin dibicarakan. Yeonwoo lalu menyodorkan ponselnya yang penuh dengan penawaran dari berbagai agensi game. Salah satunya dari Yanhwa Gamin, perusahaan raksasa yang berani menawari mereka kontrak awal sebesar 100 juta won. Yeonwoo bilang semua perusahaan berebut ingin merekrut Hanbit, dan Yanhwa Gamin adalah yang terbaik. Tapi mendadak Yeonwoo melihat wajah Hanbit yang cemberut masam, lalu memintanya rileks sedikit. Tapi Hanbit menyuruh Yeonwoo berhenti menyembunyikan sesuatu dan bicara jujur saja padanya, karena sangat kentara sekali setiap kali Yeonwoo sedang berbohong. Yeonwoo mencoba mengelak, jadi Hanbit bertanya, apakah temannya itu tulus ingin dia bergabung dengan tim korporat besar. Merasa cemas karena Hanbit terlihat sangat marah, Yeonwoo berusaha mencari alasan. Tapi Hanbit langsung menjambak rambutnya dan menyuruhnya jujur. Yeonwoo berteriak kesakitan, lalu terpaksa mengaku bahwa dia tahu kondisi keuangan Hanbit sedang sulit. Jadi dia ingin sahabatnya mendapat pekerjaan mapan dengan gaji awal 100 juta won yang sangat menggiurkan itu. Hanbit
Aku tahu kalian juga tersentuh mendengar ini. Hanbit berterima kasih, lalu mengingatkan kalau Yeonwoo yang pertama mengajaknya bermain. Jadi dia ingin mendengar impian Yeonwoo sendiri. Mendengarnya, Yeonwoo merasa tidak enak dan menjelaskan kalau kebebasan bereksplorasi di gym memang terdengar asyik, tapi saat dicoba sendiri, rasanya sangat sulit dan progresnya berjalan lambat. Dia juga lebih suka menonton daripada bermain. Makanya baginya Hanbit bagaikan bintang paling terang. Semua momen seru dan menarik yang akan muncul saat mereka bermain bersama adalah sesuatu yang ingin dia saksikan secara langsung dan bagikan ke orang lain. Karena alasan itulah, Yeonwoo ingin mendirikan agensi konten yang berpusat pada Hanbit. Dia ingin membangun sebuah gilda yang terhubung dari dunia nyata hingga ke game. Hanbit menyadari ini adalah impian saat wamil dulu dan Yeonwoo kaget karena Hanbit masih ingat. Karena penasaran bagaimana cara menghasilkan uang. Yeonwoo menjelaskan rencana memanfaatkan fitur unggah video di alat perekam siaran mereka, yang ternyata memberikan hasil iklan cukup besar. Apalagi nama Hanbit sedang sangat populer di platform itu, membuat video mereka selalu nangkring di halaman utama dan sukses menarik minat banyak orang baru untuk ikut bermain. Dengan begitu, komunitas mereka akan terus berkembang pesat. Yeonwoo pun bertanya, bagaimana pendapat Hanbit mengenai rencana pengembangan kanal ini secara lebih serius. Hanbit heran dengan perubahan sikapnya. Tapi Yeonwoo menegaskan kalau Hanbit bukan sekadar karyawan biasa, melainkan rekan setara alias co-CL. Hanbit menyuruhnya melupakan jabatan itu dan berjanji akan selalu membantu apapun yang dibutuhkan. Dia mengaku bermain game ini murni karena ajakan Yeonwoo, sekaligus kesempatan terakhirnya untuk mencapai Erfurt. Dia penasaran apa yang menantinya di sana dan apa alasan sebenarnya di balik kutukan mati berulang kali yang dia alami. Sambil menyantap makanan, Yeonwoo menunjukkan tumpukan pesan masuk di ponselnya dengan nada pamer. Layaknya artis terkenal, tapi tiba-tiba dia melihat sebuah pesan asing yang langsung membuatnya panik setengah mati. Dia buru-buru menelepon pengirimnya, tapi tidak diangkat. Hanbit bertanya heran melihat temannya frustrasi. Lalu Yeonwoo mengingatkan tentang kelompok perintis dari perusahaan Jerman bernama Rexton yang mereka temui kemarin. Yeonwoo baru saja mendapat info kalau hadiah Quest Oswald bakal terus menurun kualitasnya. Tergantung siapa yang cepat dia dapat, makanya Rexton berniat memonopolinya. Parahnya lagi, monster slam bom di area perburuan mendadak hilang tanpa jejak. Sekarang beredar rumor panas kalau Hanbit sudah sekongkol dengan pihak Rexton untuk mencurangi game. Hanbit tentu saja shock mendengar tuduhan itu, sementara itu di dalam game. Para pemain lain mulai memaki Rexton dan Hanbit, menyebut mereka penipu licik. Amarah mereka memuncak, karena sistem game yang menurunkan kualitas item setelah penemu pertama mengambilnya. Di saat yang lain, mengamuk tanpa berpikir. Seorang pemain yang logis menganalisis kalau game memang tidak mungkin membagikan item tingkat unik ke semua orang begitu saja. Namun dia tetap kesal, karena monster slam menghilang akibat trik kotor Rexton, dan menuntut Hanbit memberikan klarifikasi di siaran berikutnya karena pasti sudah membaca pengumuman tersebut. Kembali ke cafe, Hanbit menanyakan seberapa kuat sebenarnya korporasi Rexton itu. Yeonwoo pun menjelaskan kalau nilai sebuah agensi diukur dari seberapa banyak pemain kuat yang mereka miliki. Ranger andalan Rexton saja punya daya tempur 9.000 poin. Dan percaya deh, kalian dan aku bakal terkejut melihat apa yang terjadi selanjutnya. Yo guys, kalian harus denger cerita seru ini. Hanbit sadar ada cara buat nyelesain masalah ini. Tapi dia minta Yeonwoo mulai live stream agak telat, karena ada urusan penting malam itu. Dia langsung meriksa buku panduannya dan berhasil nemuin apa yang dia cari. Tanpa buang waktu, dia langsung login ke dalam game buat mendatangi lokasi gua tersembunyi yang ternyata persis seperti dugaannya. Di sana, dia ngelihat gerombolan bom slime berkumpul di satu tempat. Sambil mengendap-endap lewat di dekat mereka, Hanbit tahu kalau cuma ada satu alasan kenapa monster-monster pembuat kekacauan ini malah berkerumun. Dan benar saja, di depan sana ada sang Raja Bom Slime. Bos monster satu ini punya kemampuan unik buat menarik slime biasa demi diserap ukurannya agar jadi makin raksasa. Tapi ada yang aneh. Jumlah slime yang disedot kali ini jauh melampaui batas wajar. Hanbit yakin pasti ada trik kotor lain di balik semua ini. Dia memicingkan mata
dan menemukan artefak pemancing monster di dekat sana. Menariknya, ada nama Raston tertulis di benda itu. Alat sekali pakai ini adalah drop item dari Dungan Utara. Artinya komplotan Raston sengaja memasang umpan pemikat ini langsung ke dalam sarang sang raja. Kekacauan besar ini terjadi karena efek alat pemikat dan sifat monster bertabrakan secara ekstrim. Sadar akan kelakuan licik musuhnya, Hanbit langsung melemparkan bola api raksasa ke arah sang raja Slime. Monster itu hancur lebur sebelum sempat meledak. Hanbit langsung kebanjiran tumpukan poin pengalaman yang melimpah ruah, membuat level karakternya langsung melesat naik sebanyak 4 tingkat sekaligus dalam sekejap saja. Berkat mengalahkan bos elit ini, dia mendapat gelar baru bernama Perekam Sang Bijak, yang efeknya bisa meningkatkan kemahiran keterampilannya secara drastis saat diaktifkan. Melihat kenaikan level yang luar biasa ini, Hanbit jadi penasaran berapa banyak bom Slim yang sudah bersatu dengan rajanya. Karena dia sempat merekam bukti kelakuan licik Raston di sana. Dia menyuruh Yeonwoo mengunggah bukti video itu secara anonim tanpa memperlihatkan bagian bola apinya ke forum komunitas game. Alhasil, para pemain dan penonton pun langsung menghujat habis-habisan perusahaan Jerman itu. Semua rencana balas dendam ini berhasil berkat info rahasia dari buku panduan tentang Yen Trober, seorang NPC penambang yang menggali gua tersebut. Dia sangat sedih setelah tempat kerjanya dijajah oleh monster menyebalkan itu. Nah, disinilah kalian harus perhatiin baik-baik. Hanbit sadar ada keanehan luar biasa karena nama Yen Trober tertulis di buku panduan. Tapi detail tentang gua itu malah sengaja disembunyikan. Hal ini membuat Hanbit merasa tidak tenang. Walau wajar jika buku panduan tidak mencantumkan semua hal. Bagian krusial ini terasa sengaja dilewati. Bahkan keakuratannya terasa sangat meragukan dan berbeda dari kenyataan. Hanbit pun mulai curiga kalau petualang A, sang penulis buku misterius itu, sengaja menyembunyikan sesuatu dari para pemain. Dia penasaran siapa sebenarnya identitas asli petualang A ini. Tak lama kemudian, dia menemui Yeonwoo yang mengeluh kalau kemahiran sihir adalah alasan utama kenapa semua orang malas mempelajari ilmu sihir. Sebab meningkatkan kemahiran sihir itu susahnya setengah mati dan bikin pusing. Tapi Yeonwoo langsung melongo kaget saat Hanbit membocorkan rahasia kalau kemahiran sihirnya sudah menyentuh angka 100% secara instan. Bagi Yeonwoo, mustahil banget bisa melakukan hal gila itu hanya dalam waktu 1 hari. Dia pun merengek manja sambil menggelayuti lengan Hanbit, memohon-mohon agar ditunjukkan buktinya secara langsung di depan mata. Yeonwoo memprotes kalau sihir tingkat rendah pun butuh waktu sebulan penuh buat dikuasai pemain. Biasa, karena terus-menerus diganggu, Hanbit terpaksa memperlihatkan statusnya, membuat Yeonwoo langsung terduduk lemas meratapi nasib sialnya. Yeonwoo meratapi nasib dan mengira itu adalah bug sistem. Hanbit pun memperingatkan dia agar jangan sampai membocorkan rahasia ini di live stream, karena dia punya rencana licik untuk menjebak musuhnya. Sesaat kemudian, siaran langsung pun dimulai. Yeonwoo menegaskan pada penonton kalau mereka sama sekali tidak punya hubungan dengan Raston. Dia meminta para penonton memperhatikan langkah jenius Hanbit kali ini. Mereka berjalan menuju tempat Guru Balder berada. Sesampainya di toko milik Asfel, Hanbit bertanya apakah Leah kabur dari rumah lagi. Dan setelah diiyakan, dia hanya tersenyum memaklumi tingkah remaja itu. Dia menenangkan Asfel bahwa fase pemberontakan Leah akan segera berakhir. Mendengar kebaikan hati Hanbit membuat Asfel tersentuh dan mengucapkan terima kasih sebelum menanyakan maksud kedatangannya. Hanbit terus terang ingin mempelajari sihir baru yang lebih kuat. Kolom obrolan langsung ramai mengejeknya karena menganggap hal itu mustahil. Tapi tak disangka, jawaban santai Asfel justru membuat penonton terkejut. Asfel langsung menyetujuinya tanpa ragu. Penonton bingung bagaimana Hanbit bisa lolos tanpa tingkat kemahiran yang cukup. Asfel menyerahkan buku sihir kedua, yang langsung memicu pencarian khusus untuk menguasainya. Jika berhasil, dia akan mendapatkan sihir api tingkat pahlawan bernama Flame Burst, ditambah bonus 10.000 koin emas dan 3.000 poin pengalaman. Hadiah yang sangat menggiurkan untuk pemain manapun. Kalian pasti mikir penonton bakal heboh, kan? Malahan mereka meremehkan sihir pahlawan ini. Tapi Hanbit cuek saja, menyerap isi buku sihir itu di hadapan anggota Raston yang mengawasinya di luar.
Seketika dia menguasai sihir tingkat pahlawan tersebut dan berhasil menaikkan pangkat karakternya. Kembali menjadi unik, Yan Wo langsung mengumumkan pencapaian luar biasa ini kepada seluruh penonton siaran langsungnya. Asfel memberi saran agar dia mengunjungi laboratorium penelitian sihir di kota Ifrit jika mengalami kebuntuan. Setelah berterima kasih, Hanbit melangkah keluar dan langsung disambut oleh tatapan tajam para anak buah Raston. Mereka tampak gelisah menunggu giliran di depan toko. Sambil berjalan santai melewati sang Ranger, Hanbit dengan sengaja mengejeknya agar tidak memasang wajah sekusut itu. Suasana langsung berubah menjadi sangat tegang. Setelah kelompok Raston mengambil giliran membeli buku sihir, Hanbit bergumam betapa serakahnya perusahaan itu. Yan Wu yang penasaran langsung menanyakan apa rencana kejutan yang dimaksud Hanbit sebelumnya. Hanbit justru balik bertanya tentang apa perbedaan mencolok antara dirinya dan para kru Raston. Di saat bersamaan, para anak buah Raston bersiap membuka buku sihir mereka dengan penuh harapan. Tapi begitu buku dibuka, lembarannya malah terbakar hangus. Mereka panik setengah mati mencoba memadamkan apinya, tapi gagal total. Kejadian ini membuat Asfel murka karena buku berharganya dirusak hingga mengotori tokonya. Asfel langsung mengusir mereka semua keluar karena membuat ruangan penuh asap. Yan Wu akhirnya paham taktik Hanbit. Sementara penonton yang kebingungan mulai membanjiri kolom komentar dengan pertanyaan bertubi-tubi. Tiba-tiba, salah satu kru Rastan berteriak panik karena persyaratan pencarian mereka mendadak berubah. Bahkan peringkat buku sihirnya menurun drastis. Sang Ranger yang menyadari kegagalan timnya langsung menghampiri Hanbit dengan emosi. Dia menuntut penjelasan kenapa hanya Hanbit seorang yang berhasil mendapatkan sihir Flame Burst tingkat tinggi itu, bukannya takut. Hanbit justru membalasnya dengan senyuman mengejek dan menyuruhnya berpikir sendiri menggunakan logikanya. Dia menyindir sang Ranger untuk mencari tahu jawabannya sendiri sebagai seorang pemain veteran. Para penonton di live stream pun tertawa puas melihat komplotan serakah yang biasanya menindas orang lain kini kena batunya. Sang Ranger mendesak Hanbit, menjelaskan bahwa seluruh 50 anggotanya gagal total mendapatkan sihir tersebut dan peringkatnya malah turun. Dia yakin ini bukan sekadar kebetulan belaka dan menuntut penjelasan jujur. Mendengar tuduhan itu, Hanbit langsung membalas telak. Dia mengingatkan sang Ranger bahwa keserakahan kelompok Merkala yang telah merebut kesempatan emas para pemain pemula lainnya selama ini. Dan dia juga tidak pernah menyebut kejadian ini sebagai kebetulan. Ranger itu makin murka saat Hanbit mulai menjelaskan tentang pentingnya tingkat kemahiran dasar dalam meningkatkan peringkat keterampilan. Hanbit bertanya, apakah mereka sudah memaksimalkan tingkat kemahiran mereka sebelum nekat membuka buku sihir berharga itu. Wajah sang Ranger langsung kebingungan mendengar pertanyaan jebakan dari Hanbit tersebut. Dia menjelaskan bahwa kemahiran bola harus mencapai batas maksimal sebelum bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Ranger yang panik membantah dan bertanya bagaimana Hanbit bisa sukses tanpa melakukan hal tersebut. Disinilah Hanbit memberikan kejutan besar dengan menyatakan bahwa dia sudah memaksimalkannya sampai batas tertinggi. Penonton dan sang Ranger langsung terkejut setengah mati mendengar klaim gila tersebut. Untuk membuktikannya, Hanbit memutuskan membuka jendela statusnya di depan semua orang. Yan Wo langsung bersorak mendukungnya. Awalnya Hanbit tidak mau pamer, tapi karena dipaksa, ya sudah sekalian saja. Dia menyindir sang Ranger lalu membuka statusnya, menunjukkan semua kemahiran keterampilannya penuh. Penonton langsung heboh, dan kalian juga pasti gak sabar nunggu kelanjutan kisah epik ini. Kalian harus denger ini, si Hanbit baru aja ngehack game. Ranger langsung ngancem mau ngelaporin dia. Tapi Hanbit santai aja, karena nggak punya rahasia kotor kayak mereka. Jelas aja Ranger emosi kena roasting. Ranger pun pergi sambil dongkol. Sementara Hanbit nyindir dia buat main jujur aja daripada sibuk negatif app area. Ranger langsung balik ke toko dan nyuruh anak buahnya terus ngajak ngomong Asfel biar mereka nggak kehilangan kesempatan, bikin Asfel makin kesel. Hanbit mikir, mau dicoba 100 hari pun, hasilnya bakal sama aja. Dia kasihan sama Asfel yang kudu ngadepin gerombolan berisik itu sendirian. Sambil jalan balik, dia teringat kalau Asfel itu tip guru yang pengen muridnya fokus asah skill. Dengan rendah hati tanpa serakah, Hanbit bahkan inget banget gimana dia dulu digebukin
Sampai skill itu beneran nempel di otaknya. Hanbit mikir, apa karena Asphalt sering lihat orang mati akibat shock jago. Makanya dia maksa Hanbit kuasai sihir dasar dulu pas Hanbit sempat serakah. Dia langsung ditendang keluar dan dilarang balik lagi. Sifat keras kepala Asphalt nggak berubah dikit pun, bahkan di dalam game ini. Makanya makin berisik kubu Raston di depan rumahnya. Bisa dipastikan reputasi mereka bakal makin anjlok. Yan Wow yang capek lihat tingkah orang-orang Raston ini. Bilang ke Hanbit, kalau tindakannya tadi agak kelewatan, soalnya. Melihat situasi tadi, mereka bisa-bisa dihujat netizen. Tapi dengan santainya, Hanbit malah nyuruh Yan Wow yang ngurus mereka. Yan Wow jelas bingung, karena bukan dia yang cari masalah. Tapi dia lupa, kalau dia itu pemilik akun aslinya. Yan Wow pun langsung ngejek dia habis-habisan. Untungnya para penonton live stream mulai ngasih saweran sambil berterima kasih ke Hanbit, karena udah dikasih kesempatan buat farming bom selain sekalian naikin kemahiran mereka. Sambil terus melangkah pergi, Hanbit ngajak Yan Wow buat mampir dulu ke toko desa, dan Yan Wow nanya kapan mereka bakal nyari gurunya Balder. Tapi Hanbit bilang ada sesuatu yang perlu disiapin dulu. Gak lama kemudian, pas sampai di kota, Hanbit kaget lihat tempat itu rame banget. Nah, perhatikan baik-baik cewek di tengah kerumunan itu. Yan Wow ngasih tahu Hanbit kalau dia adalah Ravina. Seorang ranker, sekaligus pengguna sihir roh yang langka banget. Kolom chat langsung heboh. Begitu ngeliat dia, bahkan pada rebutan neckline dia jadi waifu mereka. Hanbit pun kepo kenapa pengguna sihir roh sedikit banget. Dan Yan Wow ngejelasin kalau cuma orang terpilih yang bisa memakai kekuatan itu. Penonton chat juga nambahin kalau ketemu roh aja susah. Apalagi harus berteman dan ngendaliin mereka. Makanya skill roh itu langka banget dan overpowered parah. Tapi info ini agak beda dari ingatan Hanbit. Yan Wow lalu bilang kalau skill roh milik Ravina mentok di peringkat 3. Karena jalur pengendali roh ini cuma kayak gelar kehormatan aja. Bukan sesuatu yang bisa dijadiin fokus utama dalam bertarung. Semua orang di sana pun mulai ngeheta dan minta Ravina buat nunjukin roh miliknya biar mereka bisa lihat langsung. Lewat info kolom chat, Hanbit tahu kalau dia punya sihir peringkat 6. Yan Wow nanya kenapa Hanbit tertarik banget. Dan Hanbit jawab kalau punya kekuatan roh itu bakal ngebantu banget. Pas ngeliat Ravina manggil rohnya. Yan Wow ngejelasin kalau seni roh beda dari sihir biasa karena butuh bakat alami meskipun ini game di saat penonton terpukau sama aksinya. Hanbit tahu kalau Ravina emang berbakat karena berhasil menjalin kontrak dengan roh air dan angin. Dalam waktu 6 bulan ajan, sialnya, Ravina udah mandek di peringkat 3 selama 10 bulan. Dan sepertinya ini masalah yang nggak bisa diselesaikan cuma modal grinding. Begitu melihatnya pergi, Hanbit nanya ke Yan Wow apa Ravina ini pengendali roh nomor 1. Tapi Yan Wow bilang kalau para pemain top tingkat atas sangat pelit info. Berhubung game ini bakal ngasih hak kepemilikan penuh buat orang pertama yang berhasil tamat. Jadi masuk akal banget kalau mereka milih buat nyembunyiin kartu as mereka. Lagi pula, informasi adalah segalanya. Hanbit terus ngeliatin Ravina, ngerasa ada ikatan batin tersendiri sesama pengguna roh. Begitu cewek itu pergi, dia nyuruh para penonton bersiap buat quest berikutnya. Yan Wow yang penasaran langsung nanya barang apa yang mau dicari sama Hanbit. Tapi Hanbit cuma bilang bakal tahu, nanti pas udah sampai. Tapi pas beres dari toko, Yan Wow malah kecewa, karena Hanbit cuma beli barang rongsokan gak jelas. Mereka lalu lanjut jalan kaki mengikuti arah angin yang berembus kencang. Pas sampai di pinggir tebing tinggi, Hanbit nyeletuk kalau tempat itu mirip gerbang masuk. Tapi Yan Wow langsung ngebantar dan bilang itu mirip pintu gerbang menuju akhirat. Tiba-tiba, Hanbit dapat notifikasi quest baru buat nyari guru pedangnya Balder, sekaligus dapetin pengakuannya. Biar bisa dapat teknik pedang rahasia yang super langka. Gue yakin kalian juga bakal merinding lihat tebingnya. Pas Hanbit mikir cara turun, penonton malah ngasih tantangan berbayar buat nyoba terjun bebas. Tanpa tali pengaman, Yan Wow yang panik. Mencoba ngingetin betapa bahayanya aksi gila itu, dan nyuruh Hanbit buat nolak aja. Tapi sawaran terus masuk deras, dan pas Yan Wow ngeliat Hanbit yang cuma diem aja. Dia langsung merinding pas lihat Hanbit senyum lebar kayak iblis. Tahu nasib buruk bakal menimpanya. Yan Wow teriak ketakutan pas Hanbit tiba-tiba nangkep dia dan langsung lompat ke jurang. Bahkan sebelum Yan Wow selesai ngomong,
Pas meluncur ke bawah, para penonton dibikin kagum sama nyali baja si Hanbit. Setelah melayang lama, sampai bikin Yeonwoo pingsan di tengah jalan, Hanbit ngeliat ada lingkaran sihir di bawah dan mendarat dengan selamat. Pas bangun, Yeonwoo bersyukur banget nyawanya masih utuh. Sementara Hanbit ngasih tahu kalau quest mereka udah beres. Tiba-tiba ada yang nyawar dan ngasih tahu kalau ada sekitar 300 penguntit tewas mengenaskan gara-gara ngikutin aksi terjun bebas tadi. Padahal, alasan mereka berdua selamat itu murni berkat sapu tangan Balder yang rencananya BIRO bakal dibocorin setelah anak-anak Raston mati jatuh 10.000 kali lagi. Di tengah obrolan itu, Yeonwoo tiba-tiba ngeliat sesuatu dan pas mereka berdua mendongak, ada sosok misterius berdiri di atas bebatuan tebing. Hanbit langsung nebak kalau orang itu adalah gurunya Balder. Sadar kalau misi mereka bakal kelar begitu mereka nyamperin si ahli pedang angin. Yeonwoo langsung takjub dan ngajak buru-buru ke sana. Tapi Hanbit malah nyuruh Yeonwoo buat jalan duluan, biar dia bisa nikmatin pemandangannya langsung. Dari depan kamera, dia pengen Yeonwoo beneran merekam semua momen seru itu sendiri. Yeonwoo sempat terharu sama kebaikan Hanbit dan muji dia sebagai streamer sejati. Tapi Hanbit buru-buru nyuruh dia jalan. Yeonwoo pun melangkah polos, tapi sedetik kemudian tombak tajam melesat keluar dari dinding dan nyaris ngegoris pipinya. Kolom chat langsung heboh dan curiga kalau Hanbit sengaja numbalin Yeonwoo kayak iblis. Sambil gemeteran marah, Yeonwoo langsung teriak, menuduh Hanbit sengaja ngelakuin itu. Tapi Hanbit santai aja ngejawab yang penting kan gak mati. Penonton terhibur banget sama interaksi kocak mereka. Tapi pas lihat Hanbit ngeluarin anak panah dan mengarahkan ke dekat tombak itu, penonton langsung nyuruh Yeonwoo minta maaf karena ketakutan. Hanbit lalu nembakin anak panah ke sepanjang dinding sebelum akhirnya nyuruh Yeonwoo buat ngikutin dia. Masih bingung, Yeonwoo nanya fungsi panah-panah itu. Dan Hanbit ngejelasin kalau dia ngerasa masih banyak jebakan aktif di depan makanya dipicu duluan. Tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar hebat. Dan pas mereka celingukan, sebuah batu raksasa menggelinding kencang ke arah mereka. Panik setengah mati, Yeonwoo teriak histeris ngasih tahu Hanbit kalau nggak ada celah buat menghindar sama sekali, tapi Hanbit malah bilang nggak perlu menghindar. Dia langsung ngumpulin sihir api dan mementalkan batu besar itu ke samping. Tapi melihat batu itu nggak hancur berkeping-keping, penonton sempat heran apakah sihir apinya selemah itu, tapi akhirnya mereka sadar kalau Hanbit sengaja nahan kekuatannya. Beberapa penonton juga heboh ngebahas anak buah Raston yang masih terus berjatuhan ke jurang. Bikin Hanbit makin senang. Pun ngajak Yeonwoo lanjut jalan. Tapi nggak lama kemudian hujan anak panah langsung melesat ke arah mereka. Dengan sigap Hanbit menjatuhkan panah-panah itu, bikin para penonton takjub sama skillnya sialnya. Dia kehabisan anak panah dan kudu ngeluarin pedangnya sambil nyuruh Yeonwoo waspada. Nah, mending kita pantau terus keseruan petualangan gila mereka ini, karena Yeonwoo langsung sibuk jadi komentator aksi tangkisan Hanbit. Kalian harus lihat bagaimana mereka menepis panah pakai pedang, tapi malah dianggap kayak balita. Kocak banget cara mereka terus maju pakai kekuatan murni. Mereka menerobos semua jebakan maut dengan brutal. Tapi pas hampir sampai di zona aman, Hanbit mendadak berteriak menyuruh Yeonwoo berhenti. Detik itu juga, tombak tajam langsung mencuat tepat di depan hidung mereka. Nyaris saja Hanbit memperingatkan Yeonwoo agar tidak lengah. Membuat Yeonwoo heran setengah mati bagaimana cara Hanbit tahu kapan harus menghindar. Hanbit pun menjelaskan kalau ini bukan soal tahu atau tidak. Kalian tahu rahasianya? Ini cuma insting bertahan hidup biasa. Padahal sebenarnya, memori otot Hanbit sudah melekat kuat di jiwanya setelah mati dan regresi. Sebanyak 55 kali. Tiba-tiba batu raksasa jatuh dari atas, tapi Hanbit langsung menghancurkannya pakai api. Meski ada kerikil yang mendarat di kepala Yeonwoo, dia tetap sok tegar menahan rasa sakitnya. Saat Hanbit bilang perjalanan tinggal sedikit lagi, Yeonwoo mulai gak sabar dan terus-terusan mengeluh. Tapi baru jalan beberapa langkah saja, Hanbit tiba-tiba bilang kalau mereka sudah sampai di lokasi. Yeonwoo jelas gak percaya, soalnya itu kan trik Hanbit dari tadi biar dia mau jalan terus. Tapi pas disuruh mendongak, dia langsung melihat sang master pedang angin berdiri tepat di depan mata. Dengan girang, dia bertanya, apakah